Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Milik siapa sosok itu dan siapa tubuh yang dipegangnya? Wang Lin tidak berani memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dia takut menyarankan. Dia diam-diam duduk di dalam kuil dan mengingat 68 tahun yang dia habiskan di sini. Tidak banyak waktu yang tersisa. Gumaman Wang Lin melonjak di dalam kuil. Di kota kekuasaan si kuno, saat 27 lingkaran cahaya bersinar terang dari patung leluhur kuno, berkumpul besar di seluruh kota kekuasaan si kuno, dan melihat semua orang beralih ke patung si kuno. 18 tahun. Orang ini menghabiskan 3 tahun pada pemisahan jiwa pertama dan divisi kedua membutuhkan waktu 15 tahun. Dia pasti melakukan perpaduan total dan perpaduan sempurna. Pertama kali berhasil, tapi pada fusi kedua, jelas terjadi kecelakaan. Aku ingin tahu bagaimana yang ketiga. Jika Wang Lin ini terus hancur total, maka yang ketiga kalinya akan sangat sulit. Jika aku jadi dia, aku akan mengakhiri perpecahan ketiga lebih awal agar tetap hidup. Saat muncul semua orang berkumpul di dalam kuil leluhur, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menghilangkan semua pemikiran tentang sosok itu dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam perpecahan jiwa ketiga. Dia tahu bahwa setelah perpecahan kedua jiwa ini selesai, jiwa asalnya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat dan budidayanya juga menjadi lebih kuat. Jika kesimpulan jiwa ketiga berhasil dan asal-usul jiwa kembali ke tubuhnya, dia merasa akan mencapai puncak baru. Sampai-sampai mungkin, dia bahkan bisa melampaui Gu Dao. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan tekad penuh. Dia menutup matanya dan bayangan jiwa asal yang besar, yang menempati hampir seluruh kuil leluhur, memulai perpecahan jiwa ketiga. Itu juga yang terakhir untuk terakhir kalinya. 3 tahun, 15 tahun. Berapa lama waktu ini akan bertahan? Wang Lin tidak punya jawaban. Dalam sekejap, Wang Lin menghabiskan 7 tahun di perpecahan jiwa ketiga. Setelah 7 tahun, orang-orang si kuno semua melihat ke-27 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno dengan penuh semangat. Kaisar si kuno hampir menyelesaikan penyerahannya kepada Jidu. Hari di mana kaisar baru akan dinobatkan semakin dekat. Saat hari itu semakin dekat, menyimpulkan si kuno berasal dari patung leluhur kuno ke masalah terbesar di si kuno. Kenaikan tahta kaisar baru. Pasukan si kuno yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan diserahkan kepada Jidu sehingga dia bisa mengenal mereka. Ini adalah salah satu persiapan untuk perang besar langit dan kuno yang akan terjadi dalam beberapa ratus tahun. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Waktu berlalu tanpa terasa dan musim pun berganti. Dalam sekejap mata, 15 tahun berlalu. Sekarang sudah 22 tahun sejak perpecahan jiwa ketiga Wang Lin dimulai. Jika seseorang memasukkan perpecahan jiwa sebelumnya, sudah 90 tahun sejak Wang Lin memasuki kuil leluhur. Waktu 90 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Itu sudah cukup bagi manusia untuk menjalani hidupnya atau bagi seorang kaisar baru untuk naik tahta. Kaisar si kuno saat ini telah mundur ke belakang layar, dan orang yang berjalan sebelum yang lain adalah Jidu. Meskipun upacara akbarnya belum terjadi, semua yang ada di si kuno dikelola oleh Jidu. Meskipun dia belum mengenakan mahkotanya, dia sudah mengenakan jubah kerajaan. Namun meski begitu, kebiasaannya memandang pura leluhur setiap pagi tak pernah berubah. Dia sangat yakin ayah baptisnya akan berhasil. Di kuil leluhur, bayangan jiwa asal yang besar telah hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berada di bagian terakhir dari keruntuhannya. Wang Lin telah mendapat pelajaran dari kali terakhir dan telah meninggalkan jejak perasaan ilahi di tubuhnya. Pada saat kritis, perasaan ketuhanan ini dapat membangunkannya. Wang Lin terus menanggung rasa sakit selama puluhan tahun saat jiwanya hancur. Banyak orang yang tidak mampu menahan rasa sakit ini, tapi dia bahkan merasa sedikit mati rasa karena rasa sakit itu. Ketika tahun ke-95 tiba, seluruh si kuno sedang mempersiapkan penobatan kaisar baru dalam 5 tahun. Pada titik ini, bayangan di atas Wang Lin telah berubah menjadi debu. Dia mulai mencoba melakukan fusi. Karena kecelakaan yang terjadi pada split kedua, Wang Lin sangat berhati-hati.
Dia tidak mencoba menggabungkan semuanya sekaligus tetapi mulai menggabungkan bagian-bagiannya hingga menjadi sempurna. Dia memiliki rencana yang lebih dalam, dan jika dia ingin sukses, maka dia harus melakukannya selama fusi. Waktu berlalu. Setelah tahun ke-96, Wang Lin telah menyatukan 30% jiwa asalnya. Jiwanya sendiri tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Namun, 30% ini beberapa kali lebih kuat dari kedamaian setelah jiwa kedua terbelah. Mungkin jika dia bisa menyatukan kedamaian sepenuhnya untuk ketiga kalinya, itu akan membawa ke puncak baru. Pada tahun ke-97, bayangan jiwa asal Wang Lin telah mengembun 50% dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya tinggal 3 tahun lagi hingga tahun ke-100. Tinggal lebih dari 1000 hari dan malam. Selama beberapa tahun ini, pemerintahan kota Sikuno sangat ramai. Hampir semua orang kuat di Sikuno berkumpul untuk menyaksikan peristiwa terpenting Sikuno. Perubahan kaisar telah menyebabkan seluruh Sikuno menjadi sangat hidup. Namun, orang yang akan mewarisi tahta menjadi diam. Dia pergi ke kuil leluhur dan duduk sendirian di luarnya untuk cocok ditanam. Dia menyerahkan segalanya untuk menemani ayah baptisnya selama 3 tahun terakhir sebelum dia menjadi kaisar. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak orang yang melakukan perjalanan ke Sikuno. Bahkan orang-orang dari 2 klan lainnya juga sedang dalam perjalanan. Hampir setiap hari, banyak orang memasuki kota peninggalan Sikuno. Namun, dibandingkan dengan kota kekuasaan yang ramai, kuil leluhur sangat sepi. Itu telah lama diubah menjadi zona terlarang dan tidak ada yang mendekat. Bahkan ada banyak penjaga dari istana kerajaan yang menjaga tempat ini. Jidu mendengarkan suara ramai yang datang dari luar saat dia duduk diam dengan mata terpejam. Ayah baptis, 3 tahun lagi dan aku bisa menjadi kaisar Sikuno. Jidu duduk di sana. Saat siang dan malam berganti, tahun ke-98 berlalu. Kemudian tahun ke-99 tiba, dan akhirnya tahun ke-100 berlalu dengan tenang. Pada hari ini, setelah 100 tahun, semua orang di kota pemerintahan berkumpul pada patung leluhur kuno sekali lagi. Namun, mereka tidak melihat lingkaran cahaya itu, tapi pada kaisar mereka. Seluruh kota kekaisaran sunyi dan ada banyak orang di istana. Mereka sedang menunggu munculnya kaisar baru mereka. Ada banyak sekali orang yang berdiri di alun-alun. Utusan dari 2 klan lainnya telah tiba dengan megah. Orang-orang yang datang juga berasal dari keluarga kerajaan dan memiliki status yang sangat tinggi. Mereka sedang menunggu di alun-alun. Di tengah-tengah alun-alun, ada tungku raksasa. Ada sebagian tanah lembut di dalam tungku dengan dupa besar yang tertancap di dalamnya. Dupanya tidak menyala, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menyalakannya adalah Jidu. Ini adalah dupa kekuasaan. Saat dupa dinyalakan, asapnya akan berubah menjadi drum. Jidu juga satu-satunya yang bisa memukul drum ini. Ketika drum dipukul 9 kali, Jidu akan menerima busur dari seluruh Sikuno. Semua orang di sini sedang menunggu. Bahkan Kaisar Sikuno yang lama pun sedang menunggu. Di samping Kaisar Sikuno, ada beberapa orang. Salah satu lelaki tua itu ragu-ragu dan dengan lembut berkata, waktunya akan segera tiba. Yang mulia, ini, terus menunggu. Tidak ada waktu yang baik di Sikuno saya. Saat Pangeran Jidu naik tahta, itulah saat yang paling menguntungkan. Kata Kaisar Sikuno dengan suara serak. Orang tua yang berbicara tadi mengangguk dengan hormat. Jidu sedang duduk di luar kuil leluhur dengan mata terpejam seolah dia tidak peduli bahwa hari ini adalah hari besarnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar saat penjaga berbaju hitam perlahan mendekat. Yang mulia, sudah waktunya. Para penjaga berlutut. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya. Jidu tidak berbicara dan tidak bergerak. Penjaga yang tergeletak di belakangnya juga tetap diam. Setelah setengah dupa, desahan keluar dari mulut Jidu. Dia membuka matanya dan melihat ke kuil leluhur. Dia diam-diam bangkit dan berlutut untuk bersujud 3 kali menuju kuil leluhur. Ayah baptis, anak itu akan pergi. Jidu bangkit dan melihat ke kuil sebelum berjalan menuju penjaga. Para penjaga mengikuti dan mereka perlahan pergi. Ketika orang-orang ini pergi, ada bayangan tergeletak di hadapan Wang Lin di dalam kuil leluhur. Bayangan ini tidak lagi seukuran telapak tangan, melainkan seukuran tubuh, seperti sebelum ketakutan terbelah. Bayangan itu bersinar terang dan tampak sangat lengkap. Kelihatannya sudah menyatu sepenuhnya,
tapi mata jiwa asal tertutup. 1 tahun yang lalu, Wang Lin bisa menyelesaikan fusinya. Prosesnya sangat lancar dan kali ini tidak ada kecelakaan. Namun, dia memilih untuk tidak mengakhirinya dan tetap mempertahankan sedikit cacatnya. Akibatnya, dia tetap dalam kondisi seperti tidur. Dia ingin memasuki dunia buram yang dia lihat selama perpecahan jiwa keduanya. Dia ingin melihat gunung tempat turunnya salju 7 warna. Dia ingin melihat sosok itu lagi dan mendengar kalimat lengkapnya. Namun, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa memasuki dunia yang suram itu, dan dia bahkan tidak tahu tempat apa itu. Akhirnya, setelah 1 tahun mencoba mencari jalan ke sana, pikiran menjadi kabur dan, untuk sesaat, dia samar-samar melihat dunia itu lagi. Kekuatan kekuasaan, nyalakan. Suara mengejutkan menggema di seluruh kota kekaisaran Si kuno. Seluruh istana mengenang saat semua berkumpul di alun-alun, pada orang-orang membayangkan kerajaan di depan tungku. Jidu tidak lagi terlihat seperti pemuda, tapi menunjukkan perasaan dewasa. Dia berdiri di sana dan memandang ke langit ketika suara mengejutkan bergema di telinga. Langit biru dan cerah. Ada angin sepoi-sepoi yang bertiup perlahan, dan ketika hinggap di tubuh Anda akan memberikan perasaan yang sangat nyaman. Di dekatnya ada tungku besar, dan dupa sedang menunggu untuk dinyalakan. Pada saat ini, dia sedang dikejutkan oleh semua orang di istana dan oleh semua orang di kota pemerintahan Si kuno. Bahkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk datang ke kota kekuasaan-kekuasaannya telah diorganisir oleh penguasa kota mereka dan semuanya melihat ke arah kota kekuasaan-kekuasaan mereka. Bahkan di kota kemunduran Dao kuno dan Ji kuno, orang-orang melihat dengan datangnya tajam ke arah kemunduran kota Si kuno. Kaisar Si kuno, Ayah Baptis, aku akan segera menjadi kaisar. Jidu memandang ke langit dan memamerkan patung leluhur kuno di kejauhan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan lengan bajunya. Nyala api yang dahsyat muncul di sekitar tungku dan dupa dinyalakan. Salam, Kaisar. Suara mengejutkan lainnya menggema di seluruh istana. Semua orang berlutut, hanya ayah Jidu yang berdiri di dalam istana dan memandang Jidu. Saat dupa dinyalakan, asap hijau membubung ke udara dan langit berubah warna. Awan terdengar dan suara terdengar dari atas. Kereta besar terbelah di langit dan suara gemuruh terdengar dari dalam. Itu adalah dewa kuno raksasa yang tingginya hampir 100.000 kaki, dan di sampingnya ada iblis kuno dan iblis kuno. Mereka membawa drum raksasa saat mereka berjalan keluar dari langit dan melayang di udara. Tubuh Jidu bergetar dan dia terbang ke udara. Ketika dia berada di samping perang genderang, dia tidak segan-segan melontarkan pukulannya. Dengan keras, hentakan drum yang teredam segera menggema. Itu menyebar ke seluruh istana, ke seluruh kota pemerintahan, dan ke seluruh Si kuno. Ibadah pertama, suara-suara yang menggemparkan surga terdengar lagi dan semua anggota klan membungkuk. Salam, Kaisar. Saat mereka membungkuk, suara menyatu membentuk gelombang suara yang kuat. Suara yang lebih keras terdengar dari setiap sudut kota kekuasaan. Saat genderang bergema, setiap kota di Si kuno mengeluarkan suara yang sama. Bang! Ketukan kedua bergema saat tangan kanan Jidu mendarat di atas drum. Ibadah kedua, salam, Kaisar. Suara-suara itu menjadi lebih intens dan menggantikan segala sesuatu di dunia. Itu adalah suara terkuat, kedua setelah suara drum. Ayah Baptis, aku telah menjadi Kaisar. Tangan kanan Jidu mendarat di drum untuk ketiga kalinya. Saat tabuhan genderang melanda dalam kuil leluhur, Wang Lin tetap tidak bergerak dan matanya terpejam. Saat ini, dia melihat sebuah dunia. Langit redup dan bumi tampak kabur tertutup tirai kabut tipis. Orang hanya bisa melihat bahwa itu adalah tempat yang telah disimpan selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Tidak ada kebingungan di mata Wang Lin saat dia berjalan. Dia tidak tahu apakah dia sedang berjalan di darat atau dibasahi, dan dia melihat sekelilingnya sambil berjalan perlahan ke depan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Mungkin 1 hari, mungkin 1 tahun, atau mungkin seumur hidup. Sampai suatu hari, gunung itu muncul di hadapannya. Salju 7 warna turun di gunung dan dia melihat sosok yang dikenalnya di sana. Sosok itu sedang memegangi tubuh dan mengaum ke langit. Panjang rambut tidak bisa dibedakan dari salju 7 warna yang bergerak mengikuti angin. Saat Wang Lin melihat sosok ini, jantungnya berdetak kencang dan napasnya menjadi kasar. Dia tidak melihat sosok itu, tapi tubuh yang memegang sosok itu.
Namun, dia hanya bisa melihat rambut hitamnya, bukan tubuhnya. Dia bahkan tidak tahu apakah mayat itu laki-laki atau perempuan. Wajahnya pucat saat dia dengan putus asa untuk membangun menuju gunung. Tetapi bahkan setelah dia berlari ke depan dalam waktu yang lama, dia tidak dapat mendekati gunung tersebut dan melihat seperti apa bentuk tubuhnya. Tampaknya olah ada parit yang tidak bisa diseberangi antara dia dan gunung. Raungannya lebih intens, dan sekarang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Langit menunjukkan tanda-tanda runtuh sekali lagi, seolah gemuruh ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Suara itu masuk ke telinga Wang Lin dan menyebabkan jantungnya merasakan sakit yang menusuk. Rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia rasakan selama jiwa terbelah, tapi itu seperti hal yang paling menyakitkan di dunia. Surga dan bumi, sosok di gunung itu mengangkatnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Apa gunanya berada di puncak langit dan bumi? Apa gunanya dipuja oleh semua orang? Apa gunanya menyebarkan kitab suci yang tak ada habisnya? Jika dunia seperti ini, kenapa tidak dihancurkan? Jika semua kehidupan seperti ini, kenapa tidak menghilang? Kalau kitab sucinya seperti ini, kenapa tidak berakhir saja? Karena seperti ini, aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk membuat langit menutup matanya, membuat tertidur bumi, membuat sungai dunia bawah mengalir mundur, berhenti membayangkan, membuat dunia tidak ada lagi. Suara itu dipenuhi dengan kejutan mengejutkan yang menyebar ke segala arah. Hati Wang Lin bergetar dan tubuhnya dengan cepat hancur seolah dia akan diusir dari tempat ini. Saat tubuhnya benar-benar menghilang, dia melihat sosok yang memegang tubuh itu menginjak-injak langit, dan langit runtuh. Dia mengambil mayat itu dan menghilang ke langit yang runtuh. Suara itu bertahan saat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia masih berada di dalam kuil leluhur, dan tubuhnya yang layu tampak seperti membusuk. Jiwa asalnya ada di hadapannya, menatapnya. Pada akhirnya, dia masih belum bisa melihat tubuhnya dengan baik. Bahkan suaranya pun sangat buram, kedengarannya familiar tapi juga asing. Lingkungan sekitar sangat sepi, namun masih terdengar samar ucapan, "Salam, Kaisar." Datang dari luar. Namun, Wang Lin mengabaikan semuanya, dan matanya dipenuhi kebingungan. Butuh waktu lama sebelum kebingungannya hilang, dan dia mencoba memaksakan dirinya untuk berhenti memikirkannya. Namun, itu sangat sulit, jadi butuh waktu lama baginya untuk berhenti memikirkannya. Wang Lin diam-diam merenung. Dia harus membuat dirinya memikirkan hal lain. Kalau tidak, pemikiran ini akan mengakar dan membuatnya pingsan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, gumam Wang Lin sambil mengatupkan giginya. Dia menunjuk ke jiwa asalnya, dan jiwa asalnya bersinar terang. Seluruh kuil leluhur diselimuti cahaya yang kuat ini. Dalam cahaya ini, bayangan jiwa asalnya mulai meluas hingga menempati seluruh area. Itu tidak berhenti, itu menyelimuti seluruh kuil leluhur dan meluas ke arah patung leluhur kuno. Di dalam istana, genderang bergema. Ibadah ke-9. Salam, Kaisar. Saat suara anggota si kuno menyatu menjadi raungan yang memekakkan telinga, cahaya yang sangat terang datang dari patung leluhur kuno. Jidu, yang berdiri di langit di samping drum, tiba-tiba menoleh. Dia melihat patung leluhur kuno saat 27 lingkaran cahaya bersinar terang. Pada saat yang sama, sebuah bayangan melebar dan menutupi separuh patung leluhur kuno. Ayah baptis. Jidu terkejut sesaat dan kemudian matanya dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan apa yang terjadi pada patung leluhur kuno. Mereka melihat bayangan ini langsung menutupi patung dan mencapai ukuran yang sama dengan patung. Bayangan itu sepertinya tumpang tindih dengan patung itu, tetapi ketika itu terjadi, penampilan leluhur kuno berubah. Sekarang tampak mirip dengan Wang Lin. Ini karena jiwa asal Wang Lin telah meluas dan menutupi patung leluhur kuno. Di langit, Xuan Luo mengungkapkan senyuman bahagia. Perpecahan 3 jiwa Dao kuno, dia akhirnya berhasil. Aku ingin tahu hadiah apa yang akan dia dapatkan dari leluhur kuno. Di gunung asal, Song Tian, yang tidak menghadiri upacara Jidu, juga melihat patung leluhur kuno, dan pemikiran yang sama bergema di benaknya. Keberuntungan macam apa yang bisa dia peroleh dari berkah leluhur kuno? Song Tian sangat menantikannya. Saat semua orang melihatnya, dan bahkan upacara Jidu terhenti, 27 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno bersinar terang dan kemudian terbang ke langit.
Lingkaran cahaya membubung ke langit dan riak bergema di udara. Setelah lingkaran cahaya terakhir meluncur ke langit, langit berubah warna. 9 lagu bergema di seluruh kota kekaisaran Si kuno. Suara ini luar biasa dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Riak muncul dan kemudian cahaya hantu tiba-tiba turun dari langit. Lalu ada seberkas cahaya merah samar yang memanjang angsur menjadi lebih terang hingga mewarnai langit menjadi merah darah. Ini setetes darah. Setetes darah ini mengeluarkan aura jiwa, dan ketika itu muncul, seluruh kota kekuasaan Si kuno menjadi sunyi senyap. Darah jiwa. Di Origin Mountain, saat Song Tian melihat darah itu, dia terkejut dan menampilkan ekspresi tidak percaya. Itu darah jiwa. 3 tetes darah jiwa dapat menciptakan klan kuno. Dia sudah mendapat drop sebelumnya, dan sekarang, ini drop kedua. Xuan Luo menarik napas dalam-dalam. Bahkan dia tidak menyangka Wang Lin bisa mendapatkan setetes darah jiwa kedua. Jiwa merah cerah darah tiba-tiba berubah warna, menjadi ungu. Ketika sampai di atas patung leluhur kuno, warnanya berubah menjadi ungu. Ungu, darah-darah jiwa leluhur kuno. Aura jiwa di dalamnya menjadi lebih kuat dan menyebabkan seluruh langit ungu. Seluruh kota peninggalan Si kuno, termasuk Kaisar Baru, Jidu, semuanya melihat darah jiwa ungu di atas patung leluhur kuno. Pada saat ini, cahaya ungu membentuk lingkaran cahaya dan dengan cepat turun dari kepala patung leluhur kuno. Dalam sekejap, lingkaran cahaya ungu ini menghilang ke kedalaman kuil leluhur. Wang Lin sedang duduk jauh di dalam kuil leluhur dan titik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Cahaya itu mengembun ke dalam tubuhnya dan dengan cepat menyatu dengan tetes darah jiwa pertama di dalam dirinya. Setelah pemisahan 3 jiwa Dao kuno, datanglah berkah dari leluhur kuno. Jiwa ini adalah darah berkah. Setiap orang yang melihat turunnya darah ungu itu terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah darah jiwa, darah leluhur jiwa kuno. Rumornya, 3 tetes darah jiwa bisa menciptakan klan baru. Dia benar-benar mendapatkan setetes darah jiwa selama pemberkatan leluhur kuno. Mungkinkah jika seseorang dapat dengan sempurna melewati pemisahan 3 jiwa Dao kuno, seseorang dapat memperoleh darah jiwa? Kegaduhan menggema di seluruh dunia. Jidu memajang patung leluhur kuno dan tersentak. Bahkan dia tidak menyangka ayah baptisnya akan mendapatkan darah jiwa leluhur kuno. Saat darah ungu menghilang, langit kembali normal dan sepertinya semuanya akan berakhir. Bagaimanapun, berkah leluhur kuno telah tiba dan 3 cobaan serta 7 bencana telah berakhir. Namun, saat semua orang mempertimbangkan hal ini, perubahan lain terjadi di langit. Kegaduhan yang lebih besar menggema di seluruh penjuru kota pemerintahan. Ini belum selesai. Lihatlah langit yang berubah, pemberkatan leluhur kuno belum berakhir. Ungu, ini ungu lagi. Mungkinkah ada lebih banyak darah jiwa yang turun? Kegaduhan itu sangat menggemparkan. Cahaya ungu akan menghilang ketika tiba-tiba bersinar terang lagi. Di ujung langit terdapat pusaran berwarna ungu yang berputar dengan cepat, dan pusatnya seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah tempat cahaya ungu paling padat. Setetes darah ungu perlahan turun, dan ketika semua orang melihatnya, gelombang kejut yang mengerikan terjadi di seluruh kota kekuasaan. Darah jiwa lagi. 2 tetes, dia mendapatkan 2 tetes darah jiwa. Jiwa perlahan turun darah dan akhirnya memasuki kepala patung leluhur kuno. Cahaya ungu turun dan menghilang ke dalam kuil leluhur. Kegaduhan terus berlanjut. Di dalam kuil leluhur, semakin banyak cahaya ungu muncul di sekitar Wang Lin. Itu dengan cepat mengembun ke arah tubuhnya dan menghilang ke dalam dirinya. Pada akhirnya, ketika semua cahaya ungu memasuki tubuh Wang Lin, ada total 3 tetes darah jiwa di dalam dirinya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, patung leluhur kuno mengeluarkan cahaya ungu yang kuat. Saat cahaya ungu bersinar, jiwa asal Wang Lin, yang menutupi patung itu, dengan cepat menyusut hingga menghilang tanpa jejak kembali ke kuil leluhur. Langit perlahan pulih menjadi normal dan tidak ada jejak warna ungu yang tersisa. Patung leluhur kuno tetap tenang dan masih memandang ke langit dengan jijik dan jijik. Ketika semuanya kembali normal, orang-orang Si kuno pulih dari kedamaian mereka. Meskipun gelombang besar telah terjadi di hati mereka, mereka memaksa diri mereka untuk tenang di permukaan. Pandangan mereka terhadap kuil leluhur semuanya mengandung niat yang berbeda-beda. Di sana terkandung rasa iri, kekaguman, kerumitan, kesedihan. Di dalam kuil leluhur,
muncullah jiwa di hadapannya dan tumpang tindih dengan tubuhnya. Tubuhnya yang terbaring disuntik dengan vitalitas tanpa akhir dan pulih dengan cepat. Setelah beberapa napas, tubuhnya pulih dari kondisi seperti kerangka seperti saat pertama kali memasuki kuil leluhur, tetapi kekuatannya sangat berbeda dari sebelumnya. Wang Lin memejamkan mata dan merasakan perubahan di jiwa asalnya. Jiwa asalnya sangat kuat sekarang. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia tidak hanya dapat menutupi seluruh klan kuno, bahkan lautan luas pun tertutupi. Dia bisa merasakan hukum di dunia, merasakan segala sesuatu, dan bahkan melihat aliran waktu. Jiwa aslinya bukanlah satu-satunya yang menjadi kuat. Tubuhnya selalu kuat, tapi sekarang dia merasakan kekuatan bergerak ke seluruh tubuhnya, dia merasa seperti dia bisa menghancurkan langit dengan satu pukulan. Saya ingin tahu bagaimana saya dibandingkan dengan Grand Empyrean Gudao sekarang. Wang Lin mendukung sambil berjalan keluar kuil leluhur. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari kuil leluhur dalam 100 tahun. Ketika dia keluar dari kuil, dia melihat matahari cerah dan langit cerah, tetapi dia tidak melihat gurunya, Xuan Luo. Ketika tetes darah kedua turun, Xuan Luo memutuskan untuk pergi. Dia tidak bertemu dengan Wang Lin dan diam-diam pergi menuju Dao Kuno. Dia datang untuk melindungi Wang Lin, dan sekarang semuanya sudah berakhir. Dia tidak tahu apa yang akan dia katakan kepada Wang Lin jika mereka bertemu, jadi dia hanya bisa pergi. Melihat ke langit dan ke arah mana Xuan Luo pergi, Wang Lin merenung dalam diam. Tidak ada perasaan rumit di matanya, hanya berkilau lembut. Sebelum aku pergi, aku harus pergi menemui guru. Wang Lin berada di dalam dirinya sendiri. Jembatan penginjak surga, aku ingin tahu apakah aku bisa melangkah ke jembatan keempat. Tapi apapun yang terjadi, waktuku di klan kuno sudah berakhir. Masih ada 300 tahun sampai alam dewa abadi terbuka. Saya tidak ingin menghabiskan waktu ini di benua astral abadi, saya ingin pulang. Aku akan mengantar Wan Er pulang. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit dan berjalan menuju istana. Dia telah berjanji pada Jidu bahwa dia akan menyaksikan dia menjadi kaisar. Di dalam istana, tidak ada fluktuasi yang sama sekali, tapi sosok Wang Lin anehnya muncul di bawah memunculkan banyak orang. Wang Lin memandang Jidu sambil tersenyum. Wang Lin perlahan berkata, kamu akan menjadi kaisar yang hebat. Jidu menatap Wang Lin. Dia bisa merasakan ayah baptisnya berniat pergi. Jadilah kaisar yang baik, pimpin rakyatmu menuju kehebatan. Tangan kanan Wang Lin meraih dan mahkota kekuasaan terbang ke tangan. Dia memegang tangannya dan kemudian mahkota itu terbang menuju Jidu. Itu mendarat di kepala Jidu, dan sekarang dia adalah kaisar sejati. Sambil tersenyum, Wang Lin berbalik dan mengambil langkah lemah menuju. Dia menghilang dari kota kekuasaan si kuno, menghilang dari pandangan semua orang di sini, dan menghilang dari mata Jidu. Ayah baptis, Jidu berteriak ke arah perginya Wang Lin. Dia merasakan kesedihan berakhirnya perpisahan itu. Dia tidak bisa melupakan bahwa semua yang dia peroleh hanya mungkin terjadi karena Wang Lin. Wang Lin pergi. Dia meninggalkan si kuno dan melihat ke arah klan surgawi, ke arah 7 Dao Sekte. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju kota peninggalan Dao kuno yang dia tinggalkan 200 tahun yang lalu. Di kota kekuasaan Dao kuno, tidak ada seorang pun selain Xuan Luo yang menyadari kedatangannya. Di gunung belakang kuil Dao kuno, Wang Lin melihat Xuan Luo di rumah yang dia tinggali. Murid dan guru itu merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum Xuan Luo tersenyum. Kamu telah kembali. Murid menyapa guru. Wang Lin menemukan kehangatan dari 200 tahun lalu di rumah ini. Dia lupa bahwa dia adalah seseorang yang mendukung Gudao. Di matanya, Xuan Luo adalah gurunya dan dia adalah muridnya. Wang Lin tinggal di gunung belakang kuil Dao kuno selama 3 tahun. 3 tahun ini adalah pengalaman spiritual saat dia mengendalikan kekuatan. Dia menemani Xuan Luo karena Xuan Luo sudah menyerah pada ingatannya. Setelah 3 tahun, Xuan Luo menyaksikan Wang Lin pergi. Xuan Luo memandang muridnya. Dia tahu bahwa begitu Wang Lin pergi, pertemuan mereka berikutnya mungkin terjadi 300 tahun dari sekarang. Sosok Wang Lin menghilang dari dunia dan muncul di cekungan dekat lautan luas sebelum pergi jauh ke dalam gunung. Sekarang setelah budidayanya mencapai puncaknya, dia memutuskan untuk pergi ke jembatan penginjak surga lagi. Dengan tingkat kerusakannya saat ini, dia dapat mencoba memecahkan kemacetan kapan saja.
Dia bisa pergi ke dunia ilusi untuk menginjakkan kaki di surga. Beberapa hari kemudian, riak tak kasat mata menyebar dari gunung, membentuk tekanan yang bahkan sulit ditahan oleh para Grand Empyrean. Wang Lin muncul di hadapan Heaven Trampling Bridges yang familiar. Langit masih meniru dan bumi tertutup kabut, sehingga dia tidak bisa melihat jauh. Di depannya ada 6 jembatan, satu lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah jembatan terakhir, ada pemandangan samar yang sepertinya membuat Wang Lin tenggelam di dalamnya. Di belakangnya ada 3 jembatan. Dia saat ini berdiri di depan jembatan keempat, tempat dia berhenti 100 tahun yang lalu. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pemandangan ilusi di balik jembatan ke-9. Dia melihat ke jembatan keempat sebelum dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Selain Wang Lin sendiri, tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak jembatan yang dia lewati. Apalagi Grand Empyrean Gudao tidak bisa merasakannya dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa setelah Wang Lin memasuki jembatan Heaven Trampling, Wang Lin telah berjalan ke jembatan ke-5. Mengenai apakah Wang Lin telah melewati jembatan ke-6 atau belum, dia tidak tahu karena batasnya adalah jembatan ke-5. Riak di sekitar gunung berlangsung selama berbulan-bulan, dan ketika riak tersebut menghilang, Wang Lin dengan tenang berjalan keluar. Dia tidak terlihat terlalu jauh berbeda dari beberapa bulan yang lalu, tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa Wang Lin tampak seperti manusia biasa. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kerusakannya bergerak di dalam tubuhnya. Dia mengenakan kemeja putih panjang dan berdiri di luar cekungan laut luas. Dia melihat kembali ke klan kuno dan beberapa saat kemudian dia berbalik. Dia menjadi berubah seberkas cahaya dan menyerang klan surgawi di sisi lain cekungan luas. Gila, saat itu aku bersumpah akan kembali ke kota leluhur untuk menyelamatkanmu. Jika Anda ingin pergi, tidak ada seorang pun di benua astral abadi yang dapat menghentikan saya. Jika kamu memilih untuk menjadi kaisar langit, maka kamu akan menjadi kaisar langit sejati yang tidak lagi tertidur. Juga, situ, King Sui, 13, kepala besar, kupu-kupu merah. Kalian semua berada di benua astral abadi, dan karena tidak ada di antara kalian yang berada di klan kuno, maka kalian semua pasti berada di klan langit. Kali ini, saya pasti akan menemukan kalian semua. Dan ada juga, Li Qianmei. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Sambil menghela nafas, dia bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya dan terbang dengan kecepatan 100 kali lipat dari kecepatan yang dia gunakan untuk melintasi jarak kali terakhir. Pada akhirnya, aku akan kembali ke 7 sekte Dao, kembali ke dunia gua, kembali ke planet Suzaku. Itu adalah rumahku. Sepanjang perjalanan, Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Hanya butuh beberapa hari untuk sampai di tepi lautan luas di mana seluruh lautan telah membentuk dinding badai laut yang tak ada habisnya. Badai dapat terdengar dari jarak yang sangat jauh, dan begitu mendekat, mereka akan melihat keretakan spasial yang tak terhitung banyaknya yang terbentuk akibat badai yang berputar selama 200 tahun. Bahkan ada tekanan tak terlihat yang menyebar dari tembok ini. Bau laut sangat pekat dan gemuruhnya menggetarkan surga. Wang Lin berdiri di sana, memandangi dinding laut dan pintu yang dibentuk oleh 9 pilar saat matanya bersinar. Dia tahu pintu ini akan terbuka dalam 300 tahun. Ketika pintu itu terbuka, dia akan kembali bersama Li Muwan dan masuk, dan dia akan menggunakan kekuatan inovatif untuk menghidupkan kembali Li Muwan dan membiarkan lolos dari imajinasi. Mungkin aku bisa menemukan kebenaran di sana. Wang Lin memintanya saat dia ingin melewati tembok laut. Namun, saat dia mengangkat kakinya, dia tiba-tiba melihat ke atas. Langit benar-benar gelap, ini disebabkan oleh laut yang terus berputar. Gemuruh yang menggelegar terus berlanjut seolah tidak ada suara lain. Segalanya tenang, seolah tidak ada yang salah, tapi Wang Lin melihat ke langit dan menyerah untuk berpikir untuk pergi. Dia berdiri di sana seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah 10 napas, suara berderak terdengar dari langit. Suara ini sangat tajam dan benar-benar mengalahkan deru laut. Seluruh dunia tampak bergetar. Kereta besar tiba-tiba terbuka di langit. Kabut dalam jumlah besar keluar dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, gambar buram keluar dari kabut. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia menyaksikan kabut menutupi langit yang gelap sampai dunia menjadi kabut, dan ketika sosok itu keluar dari dalam, dia berkata, "Gudao."
Sosok di dalam kabut secara bertahap berjalan maju tetapi masih tertutup kabut dan berkata dengan suara serak, Wang Lin. Adegan ini memiliki makna yang sangat penting di baliknya bagi benua astral abadi. Ini adalah pertemuan pertama antara dua orang terkuat di benua astral abadi. Keduanya adalah satu-satunya dua orang di benua astral abadi yang setengah langkah menuju Heaven Trampling, dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Adapun saat mereka bertemu di Gunung Gudao, karena perbedaan tingkat budidaya, tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Sosok di dalam kabut diam-diam merenung sejenak dan berkata, kamu sudah tahu aku akan datang. Wang Lin dengan tenang berdiri di sana, pakaiannya menari tertiup angin. Beberapa helai-helai rambut berkibar saat dia mengangguk ke arah sosok di dalam kabut. Di dalam kabut, Gudao diam-diam memikirkan sekali lagi untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan berkata, berapa banyak jembatan yang kamu lewati untuk kedua kalinya kamu pergi ke jembatan Heaven Trampling. Itu tidak penting, yang penting tujuanmu datang. Wang Lin tersenyum dan ekspresinya sangat tenang. Di dalam kabut, Gudao berkata dengan suara serak, kamu bisa membunuh Ye Dao, keturunan leluhur kuno, kamu bisa dengan sewenang-wenang menunjuk sebagai seseorang kaisar baru, dan kamu bahkan bisa melakukan apapun yang kamu suka di klan kuno. Tapi kamu bisa jangan tinggalkan klan kuno. Saya tidak bisa meninggalkan klan kuno. Mata Wang Lin berbinar. Kecuali aku tidak bisa menghentikanmu, kamu tidak bisa pergi. Sebuah suara kuno datang dari kabut. Saya tidak akan menghentikan Anda terlalu lama, 300 tahun. Anda harus tinggal di klan kuno selama 300 tahun. Setelah alam dewa abadi terbuka, Anda dapat pergi sesuka Anda. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, beri aku penjelasan. Suara Gudao menjadi suram. Tidak ada penjelasannya, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu harus bertahan atau kalahkan aku. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat sosok di dalam kabut. Di Gunung Gudao, saya memberi tekanan Anda untuk memadukan kekuatan surgawi dan kuno saya, ini adalah salah satunya. Di kota kekuasaan Dao kuno, aku membunuh Ye Dao. Dengan tingkat pemikiran saya saat itu, jika Anda bertindak, saya tidak akan percaya diri untuk menang. Namun, kamu tetap diam. Ini nomor 2, di Si kuno, Jidu menjadi kaisar dan Anda tidak berhenti. Ini nomor 3, dalam hidupku, aku selalu membalas kebaikan orangku, dan karena kamu membantuku 3 kali, aku bisa bertahan selama 100 tahun tanpa penjelasan. Namun, untuk sisa 200 tahun, aku akan pergi. Wang Lin berbicara perlahan. Sosok di dalam kabut diam-diam merenung dalam waktu lama sebelum suara keluar dari kabut. 100 tahun tidaklah cukup. Kamu harus tetap di sini sampai alam dewa abadi terbuka. Wang Lin, aku tidak ingin melawanmu. Orang tua ini sudah lama tidak berkelahi dengan seseorang. Aku hanya ingin kamu tinggal selama 300 tahun. Setelah itu, kamu bisa pergi. Aku bahkan bisa memberikan hadiah untuk itu. Suara serak Gudao bergema dari kabut. Wang Lin juga tidak ingin melawan Gudao, karena hubungan mereka sangat kompleks. Wang Lin tidak punya alasan untuk bertarung kecuali Gudao ingin membuatnya tetap tinggal tanpa ruang untuk bernegosiasi. Wang Lin tiba-tiba bertanya, saya punya pertanyaan. Dengan tingkat kerusakan Anda dapat dengan mudah menyapu seluruh benua astral abadi. Mengapa kamu masih membiarkan klan surga ada? Di dalam kabut, Gudao merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Ini adalah pertanyaan yang dimiliki banyak orang di klan kuno, dan itu adalah pertanyaan yang sama yang dimiliki oleh orang-orang dari klan surgawi. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu jawabannya, dan tidak ada yang berani bertanya pada Gudao. Setelah sekian lama, suara rumit Gudao terdengar dari kabut. Berkah yang kudapat dari leluhur kuno, tidak sama dengan milikmu. Saat Wang Lin melihat ke arah Gudao di dalam kabut, dia membayangkan dan sepertinya menyadari sesuatu. Cukup, Wang Lin, kamu harus mengalahkanku atau tetap di sini. Tidak ada pilihan ketiga. Kabut di sekitar Gudao mulai bergolak dan getaran menyatu dengan suara laut. Suara ini seolah menyatu dengan suara dan membentuk tekanan yang kuat. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Lin mendongak dan matanya bersinar terang. Karena itu tidak bisa dihindari, maka dia juga ingin melihat siapa di antara mereka yang terkuat. Ini akan menjadi pertarungan untuk orang terkuat nomor 1 di benua astral abadi sejak leluhur surgawi dan leluhur kuno. Ini adalah pertarungan antara dua orang di puncak. Gudao,
orang terkuat di benua astral abadi. Dia telah melangkah ke Heaven Trampling Bridges bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia terjebak di jembatan ke-6, kekuatan tempurnya luar biasa dan dialah satu-satunya yang membunuh Grand Empyreans. Wang Lin adalah perpaduan antara surgawi dan kuno. Kira-kiranya belum lengkap, tetapi hanya dengan dua tubuh asli yang lengkap, dia sudah setengah langkah menuju Heaven Trampling. Dia tidak tahu tingkat kerusakan apa yang akan dia capai setelah esensi halusnya selesai. Dia masih memiliki avatar itu dalam terkunci. Sudah ratusan tahun sejak dia mendapatkannya, dan itu mulai berkembang. Begitu Wang Lin menyatu dengannya, dia bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Saat kabut menyelamatkan Gudao dan suara bergelombang, Gudao Grand Empyrean melangkah maju. Kabut di sekelilingnya meraung dan menyebar hingga membentuk monster kabut raksasa. Raungannya menggemparkan langit. Binatang kabut ini tampak aneh dan memiliki 9 kepala. Itu terlihat sangat mirip dengan binatang Jikyong yang dia lihat di tanah dewa kuno. 9 kepalanya meraung dan menunjukkan ekspresi ganas, tapi di saat yang sama, ia mengeluarkan aura kuno. Seolah-olah binatang kabut ini memiliki roh dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam binatang kabut, Grand Empyrean Gudao menunjuk ke depan. Jari ini tertutup kabut, tapi samar-samar orang bisa melihat kilatan dingin darinya. Dengan ini, seluruh dunia tiba-tiba berubah di hadapan Wang Lin. Langit menutupi garis-garis halus yang tak terhitung banyaknya, dan bumi pun sama. Seluruh dunia dikelilingi oleh hukum. Garis-garis hukum yang halus ini tampaknya terkendali dan mulai mengalir menuju Wang Lin. Bahkan petir dan mantra yang terbuat dari 5 elemen tiba-tiba muncul dan semuanya membombardir Wang Lin. Saat mereka mendekat, mantra yang tak terhitung jumlahnya ini terkondensasi menjadi jari raksasa yang dibentuk oleh mantra dan garis hukum yang tak terhitung banyaknya. Jari ilusi ini mengandung kekuatan penghancur saat menunjuk ke arah dahi Wang Lin. Grand Empyrean Gudao, orang yang lebih kuat di benua astral abadi. Contohnya misterius dan dia tidak bergerak selama bertahun-tahun. Hanya dengan satu jari, dunia berubah warna dan langit menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bahkan tembok laut didorong masuk, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Kepala rambut putih Wang Lin bergerak. Jari ilusi Gudao mengandung kekuatan angin, hujan, dan guntur. Guntur menderu saat kilat menembus jari. Awan melanda, menimbulkan getaran yang menggelegar dan membentuk tetesan hujan yang tak terhitung banyaknya. Jari itu memenuhi kekacauan. Di dalam angin, guntur, dan hujan, kekuatan 5 elemen muncul. Logam, kayu, udara, api, dan tanah, tidak lebih lemah dari esensi 5 elemen Wang Lin. Hasilnya, jari ini sepertinya mencuri kekayaan surga dan cukup kuat untuk membunuh seorang Grand Empyrean. Murid Wang Lin menyusut. Dia sudah bersiap untuk kekuatan Gudao. Jari biasa ini sudah cukup untuk membunuh seorang Grand Empyrean, tapi dia tidak terkejut. Gudao, mata Wang Lin berbinar dan dia masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Rambutnya berkibar dan dia menunjukkan temperamen yang tak terkatakan. Dia tidak bergerak, dan saat telunjuk turun, dia mengangkat ketebalan tangan dan tiba-tiba menunjuk ke jari ilusi itu. Gerakannya juga terlihat sangat biasa saja. Dilihat dari pemandangan, ada yang salah dengan pemandangan ini. Jari ilusi Gudao sangat besar dan sepertinya bisa menghancurkan seluruh tubuh Wang Lin. Dan jari Wang Lin tampak terlalu kecil jika dibandingkan. Namun, seperti yang ditunjukkan Wang Lin, garis hukum yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Orang luar tidak bisa melihat ini, tapi Gudao bisa merasakannya dengan jelas. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan hancur. Semuanya runtuh, dan saat ini, tidak ada hukum di dunia. Hal ini menyebabkan kawasan sekitarnya menjadi ruang tanpa hukum. Ketika jari itu melonjak dengan jari ilusi Gudao, suara gemuruh menggema di seluruh dunia. Suaranya cukup keras hingga mengalahkan suara laut dan menyebar ke segala arah. Wang Lin mengerang teredam dan mundur 3 langkah dan melihat ke atas. Jari ilusi Gudao berhenti sejenak, seutas gas hitam mengalir melaluinya. Jarinya hancur dan semua mantra di dalamnya runtuh. Setelah jari ilusi itu hancur, monster di balik kabut 9 itu mundur 3 langkah. Serangan menyelidik mereka berakhir seri. Saat Gudao mundur, Wang Lin mendongak dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia mengangkat tangan dan menyimpulkannya jiwa mulai aktif.
Asap hijau dalam jumlah besar muncul di sekitar tangan kondisinya dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran asap hijau di sekitar kelima radius. Panas ekstrim tiba-tiba menyebar dari tangan kanan Wang Lin. 8 Dao ekstrim. Di dalam monster kabut yang mengelilingi 9, muncullah Gu Dao menyempit. Dao udara ekstrim, Dao logam ekstrim, Dao kayu ekstrim, Dao bumi ekstrim. Kekuatan logam, kayu, udara, api, tanah muncul di sekitar tangan kanan Wang Lin dan berubah menjadi 8 Dao ekstrim leluhur surgawi. Meskipun Wang Lin belum mempelajari semua 8 Dao ekstrim, setengah langkah memasuki tahap penginjakan surga membuat tingkat pencapaiannya tidak jauh dari leluhur surgawi. Hasilnya, ketika dia menggunakan 8 Dao ekstrim, dia bisa mencapai level yang mirip dengan leluhur surgawi. Lingkaran asap yang tak terhitung banyaknya muncul di hadapan Wang Lin. Saat dia terjadi penempatan tangan, sejumlah besar cincin terbang menuju monster kabut di titik 9. Dengan hanya 5 Dao ekstrim, itu tidak bisa dianggap sebagai mantra yang menghancurkan surga. Ketika Wen Lin pergi ke jembatan penentang surga untuk kedua kalinya, seolah-olah dia telah berjalan melewati jembatan kelima dengan sangat cepat, rasanya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah memahami versinya sendiri dari 3 Dao ekstrim terakhir. Dao tanah ekstrim. Saat Wang Lin berjalan menuju binatang kabut, dia tenang seperti Grandmaster generasi ini. Tangannya melayangkan pukulan ke daratan di bawah dan cekungan di bawah laut tiba-tiba bergetar. Kemudian aura tanah keluar. Itu kotor dan dipenuhi aura kematian dalam jumlah besar. Ini dibentuk oleh semua makhluk yang mati di lautan luas ini. Aura tanah ini memenuhi dunia dan membentuk lingkaran cahaya abu-abu raksasa. Hanya ada satu lingkaran cahaya, dan saat ia melaju ke depan, ia menyusut sambil mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Di dalam binatang kabut, murid Gu Dao menyusut. Jelas bahwa kekuatan dan tampilan mantra Wang Lin saat ini telah dibuat dengan serius. Berapa banyak jembatan penginjak surga yang dia lewati. Mata Gu Dao berbinar, dan tanpa ragu, tangannya membentuk segel. Binatang kabut melingkari 9 itu tiba-tiba mengaum ke langit. Riak yang tak terhitung banyaknya menyebar dan 9 cahaya berbeda datang dari 9 kepala. Dao langit ekstrim. Wang Lin dengan tenang berkata sambil berjalan ke depan, tangannya menunjuk ke langit. Langit yang gelap tampak seperti akan runtuh, tapi kemudian cahaya terang bersinar. Ujung Wang Lin berubah menjadi telapak tangan, lalu dia meraih ke arah langit dan sepertinya meraih semua cahaya di langit. Langit gelap meredup dan semua cahaya mengembun menjadi lingkaran cahaya seperti matahari, lalu dengan cepat turun ke atas monster kabut mengelilingi 9. 8 Dao ekstrim milik Wang Lin telah lengkap, kecuali Dao ekstrim terakhir. Logam, kayu, udara, api, dan tanah, serta langit dan daratan, dengan cepat mendekati binatang kabut itu. Binatang kabut yang mengelilingi 9 itu meraung dan cahaya 9 warna menyala, membentuk pelangi 9 warna di sekitarnya. Pelangi 9 warna menyebarkan dan menahan mantra 8 Dao ekstrim Wang Lin. Tak lama kemudian, di dalam kabut, lengan Gu Dao terbuka dan ratusan bola kabut terbang keluar dari 9 kepala binatang itu. Setiap bola mengandung kekuatan yang cukup untuk membunuh Ascendan Empyrean, bahkan para Grand Empyrean akan terkejut ketika menghadapi begitu banyak dari mereka. Ketika ratusan bola kabut muncul, tiba-tiba mereka terbagi menjadi ratusan ribu. Mereka melayang di samping binatang kabut mengelilingi 9 dan melawan 8 Dao ekstrim Wang Lin dengan pelangi 9 warna. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan. 5 elemen Tao ekstrim hancur satu demi satu, namun Tao langit dan daratan ekstrim menembus dan mendarat di tubuh binatang kabut itu. Binatang kabut itu mengeluarkan raungan yang keras, dan saat tubuh raksasanya bergetar, Wang Lin muncul di sebelahnya. Setelah dia menggunakan 8 Dao ekstrim, dia tidak ragu untuk mengaktifkan Rapid Spell Art miliknya. Kecepatannya langsung mencapai puncaknya dan dia menghilang dengan satu langkah. Pada saat ini, dia muncul kembali tanpa suara dan melayangkan pukulan dengan tangan tempatnya. Dunia bergemuruh saat tinju raksasa menabrak tubuh binatang kabut itu. Wang Lin tidak melihat hasilnya sebelum dia menghilang lagi. Kali ini, dia muncul kembali di dalam kabut di belakang Gu Dao dan melayangkan pukulan. Saat pukulannya mendarat, Gu Dao tiba-tiba berbalik dan menyelaraskan lengan bajunya. Dengan keras, Wang Lin terlempar keluar dari monster kabut, tapi Gu Dao juga mengerang saat lengan bajunya berubah menjadi debu.
Pukulan Wang Lin tidak bisa diimbangi dengan mudah. Ketika dia melihat Gu Dao menyerang, dia sudah punya rencana, dan ada tujuan dari pukulan ini. Pukulan ini sepertinya menggabungkan kekuatan dengan pukulan yang dilemparkan ke arah monster kabut dari luar. Kekuatan kedua pukulan itu melanda di tengah kabut dan menciptakan badai mengerikan yang merobek tubuh monster kabut itu. Namun, Gu Dao masih yang terkuat di benua astral abadi. Tepat setelah dia melambai, bola kabut yang jumlahnya tak terhitung di sekitar binatang kabut itu semuanya meluncur menuju Wang Lin. Wang Lin tidak bisa mengelak, jadi semua bola kabut menghantam tubuhnya. Satu bola kabut bisa membunuh Ascen dan Empyrean, dan ratusan ribu di antaranya sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Saat mereka mendekat, Wang Lin menutup matanya dan menunjuk ke antara alisnya. Dao kehidupan ekstrim. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan menampilkan dua sinar cahaya aneh. Cahaya ini menyebar di sekeliling seperti aura gelap dan membentuk penghalang pelindung. Gemuruh menggelegar menggema seperti jutaan sambaran petir yang meledak sekaligus. Gelombang kejut ini menyebabkan seluruh cekungan luas bergetar dan bahkan mempengaruhi hukum dunia. Seluruh benua astral abadi merasakan tabrakan ini. Di Sekte Daoyi, Kaisar Gunung, Sekte yang ungu, dan pemandangan di benua utara, 4 Grand Empyrean di sana semuanya merasakan perubahan ini di dunia, dan hati mereka bergetar. Mereka semua merasakan benturan dua aura dari cekungan yang luas. Gu Dao telah bergerak, salah satunya milik Gu Dao. Yang lainnya, sangat familiar. Siapa yang melawan Gu Dao hingga menimbulkan hal yang begitu mengejutkan? Aura yang melawan Gu Dao adalah Wang Lin. 4 sinar cahaya terbang keluar dari klan surgawi menuju cekungan yang luas. Pada saat yang sama, di klan kuno, Xuan Luo, Song Tian, dan Ji Grand Empyrean kuno yang misterius semuanya merasakan perubahan di dunia dan bumi bergetar. Mereka bertiga tak segan-segan membongkar menuju cekungan luas itu. Semua Grand Empyrean di benua astral abadi terkejut. 7 sinar cahaya meluncur menuju cekungan luas dari berbagai arah. 3 sinar cahaya dari klan kuno sangat cepat. Di sisi klan surgawi, mereka berempat tetap diam saat mereka melakukan konstruksi maju. Namun, meski dengan kecepatan mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk tiba di medan perang. Bagaimanapun, benua astral abadi terlalu besar, dan mereka tidak memiliki tingkat budidaya Wang Lin atau Gu Dao. Di tengah cekungan yang luas, tempat badai laut mengamuk, suara gemuruh menggema di sisi yang menghadap klan kuno. Bola kabut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Wang Lin meledak, dan setelah menghilang, darah mengalir keluar dari sudut mulut. Wang Lin, dia terlempar ke belakang ribuan kaki dan cahaya di sekelilingnya runtuh. Kabut di sekitar Gu Dao benar-benar hancur dan mengeluarkan yang tertidur. Ia dengan cepat menghilang bersama dengan binatang kabut itu. Setelah semua kabut menghilang, wajah misteriusnya akan terungkap. Ribuan kaki dari Wang Lin, Gu Dao perlahan berkata, "Untuk melihat penampilanku, kamu tidak ragu untuk mengalami luka." Kabut di sekelilingnya menjadi sangat tipis dan hanya menyisakan beberapa helai, hampir tidak menutupi wajahnya. "Karena kamu ingin melihat, maka kamu dapat melihatnya. Kamu adalah orang pertama yang melihat penampilanku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya." Tubuh Gu Dao kurus dan dia mengenakan jubah hijau, tetapi lengan di tangan mencapainya hilang. Rambutnya beruban, dan dia sedang menatap Wang Lin ketika kabut di sekitar wajahnya benar-benar hilang. Wang Lin juga mengamatinya dari jarak ribuan kaki. Ketika kabut di sekitar wajahnya menyebar, Wang Lin akhirnya bisa melihat seperti apa rupa Grand Empyrean Gu Dao. Dia tidak terkejut dan menghela nafas panjang. "Itu memang kamu." Gu Dao tetap diam. Wang Lin menatap wajah familiar di hadapannya dan perlahan berkata, "Haruskah aku memanggilmu leluhur kuno, atau Gu Dao?" Gu Dao tampak bertahan seperti patung leluhur kuno di 3 ibu kota. Atau, lebih tepatnya, penampilanmu adalah milikmu. Patung-patung di ibu kota dibuat sesuai dengan penampilanmu. Wang Lin memandang Gu Dao, yang mengeluarkan aura kuno. Gu Dao mengungkapkan ekspresi melankolis dan perlahan berkata, "Saya Gu Dao, dan juga leluhur kuno. Aku memperoleh sebagian dari ingatan dan keinginan leluhur kuno, untuk menjaga klan kuno dan keturunan keluarga keturunan." Penampilanku perlahan berubah setelah menyerap dan keinginan. Suara Gu Dao pelan. "Jarak maksimum yang bisa kamu tinggalkan adalah tempat ini.
Rumor mengatakan bahwa Anda membunuh seorang Grand Empyrean di klan surgawi, tetapi itu seharusnya merupakan informasi yang salah. Seharusnya mereka melintasi tengah lautan luas, jadi kamu membunuh mereka. Pikiran Wang Lin tiba-tiba dipenuhi dengan kejelasan. Dia baru saja mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaan yang dia miliki. Dia bingung karena dengan tingkat kerusakan Gudao, dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh klan surgawi sehingga tidak ada surgawi yang tersisa, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan surgawi masih tetap ada. Kamu mendapatkan ingatan dan keinginan leluhur kuno. Anda juga seharusnya mendapatkan beberapa batasan bersama dengan warisannya. Wang Lin memandang Gudao dan menghela napas. Saat aku berubah total, aku merasakan batasannya. Aku tidak bisa pergi terlalu jauh dari klan kuno, dan begitu aku pergi, semua kekuatanku akan hilang. Gudao sangat tenang, tidak menunjukkan ketidakberdayaan atau kepahitan. Mengapa kamu ingin menghentikanku pergi? Wang Lin menanyakan pertanyaan ini sekali lagi. Gudao mencengkeramnya, dan bukannya menjawab pertanyaan Wang Lin, dia memeluknya pada dirinya sendiri. Setelah aku mendapatkan ingatan leluhur kuno, aku perlahan merasakan sesuatu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa hal. Aku tidak mengerti, aku tidak percaya, tapi itu sangat nyata. Gudao menghela nafas saat dia melihat ke bumi dan menuju klan kuno. Mungkin itu nyata, mungkin itu hanya ilusi, matanya dipenuhi dengan ketegasan. Ayo bertarung. Jika kamu menang melawanku, aku tidak punya kekuatan untuk menghentikanmu dan kamu boleh pergi. Saya dapat merasakan bahwa Anda belum menggunakan kekuatan penuh Anda, dan sekarang saya juga tidak akan menahan diri lagi. Saya memiliki doa mantra terkuat. Salah satunya adalah dunia kuno. Untuk mengenang leluhur kuno, dia dilahirkan dari kebahagiaan. Ia selalu percaya bahwa matanya bisa menjadi matahari dan bulan, darahnya bisa menjadi sungai dan lautan, tulangnya bisa menjadi pegunungan, tangannya yang disatukan bisa menjadi langit, dan tubuhnya bisa menjadi bumi. Dengan keyakinan dan pemikirannya, dia menggunakan kekuatan hidupnya untuk menciptakan mantra ini, dunia kuno. Aku belum pernah menggunakan mantra ini sejak mendapatkan warisan. Hari ini akan menjadi yang pertama untuk kedua kalinya. Gudao perlahan berkata sambil menatap Wang Lin. Wang Lin diam-diam teringat dan bertemu dengan berakhirnya Gudao. Di kuil leluhur si kuno, saya melihat sesosok tubuh, dan sosok itu mengambil langkah untuk menginjak-injak langit. Langkah itu sangat mengejutkan saya. Di jembatan kelima, saya tenggelam dalam dunia yang mirip gambaran. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi selain memahami 8 dao ekstrim, hal yang paling saya pahami adalah langkah itu. Awalnya saya tidak bisa melewati jembatan kelima, tapi dengan langkah itu saya bisa melewatinya. Langkah ini, saya akan menyebut langkah menginjak surga. Saat dia menggumamkan ini, matanya dipenuhi dengan ketegasan. Karena pertarungan ini tidak bisa dihindari, dia akan bertarung sampai akhir. Setelah mendengar Wang Lin mengatakan bahwa dia telah melewati jembatan kelima, Gudao berpikir sejenak. Dia lalu mengangkat tangan dan melambai. Jika Anda dapat menolak mantra ini, maka Anda memenuhi syarat untuk menyaksikan mantra yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun. Satu surga Dao. Dengan gelombang ini, titik cahaya yang tak terhitung banyaknya berkumpul di belakangnya, dan sesaat kemudian, bayangan cahaya muncul di belakangnya. Bayangan cahaya ini menyembunyikan cahaya dan penampakannya tidak dapat dilihat. Namun, setelah muncul, ia membuka mulut dan menghirupnya. Sejumlah besar kekuatan dunia dengan cepat ditarik masuk. Tarikan napas ini secara instan mencakup jutaan kilometer, dan bahkan seluruh cekungan luas pun tertutup. Kekuatan dunia yang tak ada habisnya diserap dan bayangan cahaya meluas. Kekuatan hirupan meluas ke arah klan Celestial dan klan kuno. Di daerah dekat lautan luas di sisi klan Celestial, keempat Celestial Grand Empyrean semuanya berhenti. Mereka melihat kemesraan dan merasa seperti akan kehilangan akal. Demikian pula, hal yang sama terjadi pada klan kuno dengan Song Tian dan teman-temannya. Mereka merasakan daya isap yang kuat menarik kekuatan dunia menuju cekungan yang luas. Di tengah lautan luas, bayangan cahaya meluas dengan cepat saat menyerap kekuatan dunia. Tingginya lebih dari 100.000 kaki dan masih terus berkembang. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin tidak bisa lagi melihat bagian atas bayangan cahaya, dia hanya bisa melihat kakinya. Wang Lin tersentak.
Dia tidak tahu seberapa tinggi bayangan cahaya itu, tapi dia bisa membayangkan jika seseorang melihat dari luar benua astral abadi, dia akan melihat raksasa berdiri di sana. Itu menembus langit. Leluhur kuno, Wang Lin menyaksikan bayangan cahaya terus meluas. Dia tidak tahu seberapa besar jadinya. Mungkin jika diberi kekuatan yang cukup, itu akan menjadi seperti sistem bintang. Itu akan terus berkembang sampai seluruh kekuatan dunia di benua astral abadi diserap. Namun, ukurannya saat ini saja sudah cukup untuk memberikan tekanan yang tak terlukiskan pada Wang Lin. Dunia kuno, Wang Lin melihat ke langit dan perasaan ilahinya menyebar. Dia merasakan pemandangan yang aneh. Mata bayangan cahaya besar ini berubah. Satu mata menjadi matahari yang cerah dan satu lagi menjadi bulan, yang mengalir keluar perlahan darah laut menjadi sungai dan lautan. Tangannya terangkat dan berputar di langit biru. Tubuhnya jatuh dan menjadi bumi, lalu tulang-tulangnya menjadi pegunungan. Saat Wang Lin menyaksikan semua ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di matanya. Seolah-olah ada kekuatan besar yang ingin mengekstraksi matanya untuk menjadikan satu matahari dan yang lainnya menjadi bulan. Tangannya pun gemetar dan seolah terangkat ke udara hingga menjadi langit. Tubuhnya juga ditarik oleh kekuatan aneh hingga menjadi bumi. Ini adalah mantra iman. Mantra yang sangat kuat di mana ketika keyakinan seseorang mencapai tingkat yang dapat mengubah dunia, waktu, dan ruang dari segala sesuatu yang diselimutinya. Di bawah keyakinan ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana cara mematahkan mantra ini, tapi menutup matanya. Sosok di puncak gunung tempat turunnya salju 7 warna yang menahan tubuh muncul di ingatan. Sosok itu meraung ke langit dan mengambil langkah menuju langit. Langkah ini terus muncul di ingatan berkali-kali. Kaki kanan Wang Lin perlahan bangkit dan dia mengambil langkah menuju dunia yang diciptakan oleh keyakinan leluhur kuno. Dengan langkah ini, Wang Lin mendapat ilusi bahwa dialah sosok yang memegang tubuh dan mengaum ke langit. Rasa sedih yang tak terlukiskan muncul di hatinya, seolah-olah hati sedang diukir. Dia sepertinya lupa bahwa dia sedang berjuang melawan Gu Dao dan dia akan kembali ke dunia gua. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah kesedihan, keputusasaan, dan kemarahan yang tak ada habisnya. Kemarahan ini membuat kaki Wang Lin tiba-tiba mendarat. Satu langkah untuk menginjak surga. Dengan langkah ini, kemarahan Wang Lin melonjak melalui kaki dan menghancurkan dunia. Pada saat ini, dia mencapai alam yang tak terbayangkan saat dia menginjakkan kaki di langit. Seluruh dunia serasa berada di bawah kaki, semua kehidupan serasa berada di bawah kaki. Baik itu hukum atau peraturan, semuanya dihancurkan oleh langkah ini. Retakan dalam jumlah besar muncul di langit dengan langkah itu dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan langit menghilang. Langit runtuh. Ketika kaki kanan Wang Lin mendarat dan dia mengangkatnya, bumi hancur. Matahari dan bulan menghilang, sungai dan lautan menghilang, dan langit serta bumi yang membentuk dunia kuno ini semuanya runtuh. Tubuh Gu Dao bergetar dan dia batuk seteguk darah. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 langkah sebelum berhenti dan wajahnya menjadi cetak untuk pertama kalinya. Alam yang menginjak surga. Ini adalah alam penginjak surga yang lengkap. Dia terkejut saat melihat Wang Lin. Dia merasa seperti kekuatan mengerikan sedang bangkit. Saat Wang Lin berdiri di sana, semua yang terjadi seperti ilusi. Matanya tetap tertutup untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan membukanya, dan jejak kesedihan masih tersisa. Dia memandang ke langit untuk waktu yang sangat lama. Setelah satu dupa, Gu Dao memandang Wang Lin dengan melipat yang rumit dan perlahan berkata, "Jembatan mana yang kamu lewati?" "Jembatan ke-7, lalu saya gagal di jembatan ke-8. Wang Lin memejamkan mata seolah ingin menyimpan kesedihannya. "Jembatan ke-7. Gu Dao tersenyum pahit dan dia menatap Wang Lin dengan dalam. Dia jelas merasakan niat untuk menginjak-injak langit dalam langkah itu. Niat ini merupakan ekspresi iman yang tertinggi. Dengan tingkat pukulannya saat ini, dia tidak dapat mengambil langkah itu. Mungkin aku benar-benar tidak bisa membuatmu tetap berada di sini." Gu Dao menarik napas dalam-dalam dan kerumitan di matanya berubah menjadi tekad saat dia melanjutkan, "Namun, aku tidak bisa menyerah seperti ini. Saya menghabiskan seluruh hidup saya memikirkan One Dao World. Saya menyebut dunia satu Dao, karena itu dibuat dari keyakinan saya pada klan kuno. Saya mungkin tidak bersumpah dengan leluhur kuno,
tetapi keyakinan saya berbeda dengan keyakinannya. Dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa berubah menjadi dunia, dan karena keyakinan ini, saya tidak dapat meninggalkan klan kuno. Mungkin dalam benak leluhur kuno, negeri para dewa bukanlah negeri yang ia bentuk, melainkan tempat yang dibencinya. Keyakinanku percaya bahwa langit tidak dapat menutupi mataku, bahwa bumi tidak mampu menghentikan tubuhku, bahwa matahari dan bulan serta seluruh benua astral abadi tidak mampu menghentikan hatiku. Dengan One Dao World, hatiku adalah Dao, Daoku menginjak-injak langit, langit menjadi tangga, dan aku menginjak-injak surga untuk melihat kebenaran. Setelah Gu Dao berbicara, dia membalikkan tangannya ke langit. Langit bergemuruh dan berputar besar membuat seluruh cekungan luas seolah-olah itu adalah akhir dunia. Tangan kanan Gu Dao menunjuk ke arah Wang Li. Kamu adalah surga. Suara Gu Dao menggemuruh seperti guntur dan keyakinan yang melonjak kuat. Saat dia menunjuk, riak muncul di sekitar Wang Lin. Wang Lin merasakan sesuatu, dan dia mendongak untuk melihat kaki raksasa muncul dari pusaran, menginjak ke arahnya. Setelah 200 tahun, Wang Lin sekali lagi merasakan krisis hidup atau mati. Orang-orang yang setengah langkah ke tahap Heaven Trampling sangatlah kuat. Wang Lin telah memahami langkah-langkah menginjak surga dari sosok yang dikenalnya itu. Gu Dao telah menggunakan kebijaksanaannya yang luar biasa dan keyakinannya selama bertahun-tahun untuk memahami Dao miliknya yang menginjakkan kaki di surga. Semua makhluk hidup ingin menginjak-injak langit. Mereka yang tidak berhasil tidak punya keyakinan, tidak punya keinginan. Ini diukir sebelum jembatan 16, dan Wang Lin telah melihatnya untuk kedua kalinya dia pergi ke jembatan penginjak surga. Pada saat ini, saat dia melihat ke arah Gu Dao, kalimat ini muncul di pikirannya. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segala sesuatu di dunia ini, baik itu manusia atau binatang, bahkan roh, semuanya mempunyai niat untuk menginjak-injak langit. Sama seperti bagaimana dia menjawab 3 pertanyaan Li Qianmei di dunia gua, dunia adalah sebuah lingkaran, dan di luar lingkaran itu ada lingkaran lain. Sangat sedikit orang yang luar biasa sejak lahir. Semua makhluk hidup di dunia ingin menjadi luar biasa. Mereka menginginkan kebebasan agar tidak dikendalikan oleh orang lain. Hukum dari kata ini adalah sebuah lingkaran, yang kuat memangsa yang lemah di dunia penggeraknya adalah sebuah lingkaran, dan seluruh dunia ini adalah sebuah sangkar seperti lingkaran. Langit cerah dan langit berbintang juga berbentuk lingkaran. Keluarlah dari lingkarannya, keluarlah dari lebih banyak lingkaran sampai kamu menginjak-injak langit. Ambil langkah terakhir di antara semua makhluk hidup sampai tidak ada yang menutupi matamu dan kamu tidak lagi bingung. Inilah arti sebenarnya dari menjalani jalan Dao sejati dalam kitab suci Dao. Wang Lin berkemah sambil melihat kaki besar yang jatuh dari langit. Dia samar-samar mengerti, samar-samar dia mendapat pencerahan. Hidup dan mati, karma, benar dan salah. Jika hidup dan mati adalah seutas tali, hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya akan terhubung membentuk lingkaran. Lingkaran yang tak terhitung jumlahnya ini akan membentuk jaring, dan jaring itu adalah karma. Jaring karma yang besar ini akan digunakan untuk menangkap seseorang di sungai yang direkam. Sungai kecil berisi benar dan salah, dan hanya dengan sepasang mata yang dapat melihat benar dan salah satu seseorang dapat menebarkan jaring untuk memancing dirinya sendiri. Setelah saya menyelesaikan esensi benar dan salah saya di Sekte Donglin ratusan tahun yang lalu, saya merasakan esensi yang menakjubkan. Namun, selama ratusan tahun terakhir, saya masih tidak mengerti apa yang diciptakannya. Apa itu yang ditampilkan? Awalnya saya mengira itu adalah hukum yang mencakup akhirat. Itu sampai munculnya guru wilayah Dao kuno. Apapun alasannya, dia mengungkapkan bahwa untuk benar-benar membangkitkan One R, aku perlu menggunakan kekuatan yang diciptakan di alam dewa abadi. Saat itu, saya bingung. Apa kekuatan yang terungkap? Saya pikir itu adalah hukum dunia. Sekarang saya akhirnya mengerti. Reinkarnasi adalah surga. Aku akan menggunakannya untuk melemparkan jaring karma ini ke surga untuk memancing jati diriku yang sebenarnya. Apakah ini artinya? Pikiran Wang Lin bergemuruh. Semua pemikiran ini muncul dalam sekejap dan memenuhi pikiran. Saat ini, dia mengerti. Di dalam tubuhnya, gumpalan lain muncul di samping 3 esensi halusnya. Gumpalan ini adalah esensi yang dia pahami. Jadi seperti ini, Wang Lin diam-diam merenung saat kaki besar itu bergemuruh di atas kepalanya.
Sekarang jaraknya hanya 1000 kaki. Namun, pada saat ini, suara aneh masuk dan menggema di seluruh dunia. Itu adalah suara angin. Itu adalah lagu dari klan kuno. Saya adalah yang pertama dari 9 lagu, dan setelah itu muncul ke-9 lagu berikutnya. Itu adalah langit, bumi, angin, guntur, awan, hujan, organ dalam, tubuh, dan lagu darah terakhir. Lagu itu bergema dengan kerasnya dari surga, dari tubuh Wang Lin, dan dari dunia. Kaki yang menurun sepertinya melambat di bawah 9 lagu. Perasaan indah dari musik ini tak terlukiskan saat menggema di seluruh dunia. Saat lagu ke-9 diputar, sebuah tanda muncul di langit. Langit keemasan, bumi hitam. Langit keemasan dan bumi hitam tampak seperti ilusi, namun muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Hati Gudao bergetar saat melihat ini. Setelah tanda pertama, mata Wang Lin menunjukkan cahaya perak. Cahaya ini tidak ada habisnya, dan itu adalah tanda kedua. 9 lagu dan 3 tanda telah muncul di tubuh Wang Lin di Gunung Gudao. Namun, pada saat itu, semuanya belum lengkap, sebuah tanda dan sebuah lagu hilang. Di Istana Dao kuno, mereka muncul untuk kedua kalinya. 9 lagu itu ada, tapi 1 dari 3 tanda itu masih hilang. Sekarang, di tengah cekungan luas, di sisi badai laut, dan di bawah dunia 1 Dao Grand Empyrean Gudao, 9 lagu dan 3 tanda muncul untuk ketiga kalinya. Namun, kali ketiga ini masih hanya memiliki 9 lagu dan tidak ada tanda ketiga. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, seperti diperlukan satu bagian penting. Wang Lin mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat bukanlah kaki besar yang sepertinya berhenti 1000 kaki darinya. Sebaliknya, memunculkannya seperti menembus mantra, dan dia melihat ke bawah di balik langit. Pada saat ini, pikirannya jernih dan dia sepertinya mengerti apa yang dia lewatkan. Batalkan avatar, turun sepenuhnya dan menyatu denganku. Apa yang dia lewatkan adalah dilahirkan dari terinspirasi dan diidentifikasi oleh seperti leluhur surgawi dan leluhur kuno. Dalam benua astral abadi, yang dipenuhi dengan hukum, ada sebuah batu besar. Di dalam batu itu terdapat sosok yang telah duduk di sana selama ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Saat ini, dia sepertinya mendengar panggilan dan membuka matanya. Matanya bersinar terang dan dia tampak bertahan sama dengan Wang Lin. Dia adalah avatar Wang Lin dalam terkejut. Saat dia membuka matanya, batu tempat dia hancur hingga segala arah seperti pecahan kulit telur. Sosok itu berdiri dan maju ke depan sebelum menghilang tanpa jejak. Di benua astral abadi, di cekungan luas di sebelah badai laut, saat suara Wang Lin menggema, seseorang berjalan keluar dari pusaran di langit. Orang ini mengambil langkah ketiga. Gudao terkejut saat melihat orang ini pergi ke Wang Lin. Kemudian tubuh mereka tumpang tindih dan menyatu. Saat mereka menyatu, Wang Lin meraung ke langit. Raungan ini sangat menggemparkan, dan gema deru tersebut mengalami perubahan yang aneh. Kedengarannya seperti bayi menangis. Suara tangisan bayi bergema melalui cekungan luas dan memasuki klan kuno. Saat menyebar ke 3 ibu kota kerajaan, retakan muncul di masing-masing dari 3 patung leluhur kuno. Itu menyebar ke klan surgawi dan retakan juga muncul pada patung leluhur surgawi di kota leluhur. Energi tak berujung meletus dari bumi klan kuno dan berubah menjadi sosok. Ini adalah leluhur kuno. Di klan surgawi, energi tak berujung meletus dari daratan dan memadat menjadi sosok kedua. Itu adalah leluhur surgawi. Di sana ada 2 sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, hanya para Grand Empyrean yang bisa merasakannya. Di cekungan yang luas, sosok ketiga tiba-tiba muncul. Angka ini melampaui leluhur surgawi dan leluhur kuno saat ia naik ke langit. 9 lagu dan 3 tanda. Tanda ketiga adalah tangisan bayi. Gudao mencengkeram dirinya sendiri. Langit, bumi, angin, guntur, hujan, awan, organ dalam, tubuh, dan lagu darah menggembung. 3 tanda, langit emas dan bumi hitam, mata perak, dan tangisan bayi. 9 lagu dan 3 tanda memiliki banyak legenda di benua astral abadi. Namun, akar dari hampir semua legenda ini adalah ketika 9 lagu dan 3 tanda muncul, leluhur surgawi atau leluhur kuno akan memiliki pewaris. Pada saat ini, di kota leluhur celestial dan 3 kota peninggalan klan kuno, retakan muncul pada patung leluhur surgawi dan patung leluhur kuno. Di tengah cekungan yang luas, Grand Empyrean Gudao secara pribadi menyaksikan legenda muncul di hadapannya.
Pada saat ini, sosok yang muncul di atas klan kuno berdiri di sana dan mengaum pada sosok raksasa lain yang muncul di klan surgawi. Kedua gambar ini menopang langit, namun di antara keduanya, muncul gambar ketiga. Saat sosok ini muncul, cahaya terang memenuhi dunia. Angka ini milik Wang Lin. Sosok itu adalah Wang Lin. Eksistensi ketiga selain surgawi dan kuno. Mata Wang Lin terpejam. Ketika avatarnya menyatu dengannya, perpaduan kekuatan langit dan kuno, yang hanya menyelesaikan satu siklus dalam 100 tahun, tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, ia menyelesaikan sebuah siklus dan menciptakan kekuatan yang hanya akan muncul ketika kekuatan langit dan kuno menyatu. Wang Lin samar-samar memperoleh pemahaman bahwa setelah esensi halusnya lengkap, kekuatan surga dan kunonya akan menyatu sepenuhnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi kekuatan surgawi atau kuno di tubuhnya, yang ada hanyalah kekuatan sendiri. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melemparkan jaring karma ke dalam mewujudkan dan menemukan jati dirinya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, rasanya seperti selamanya telah berlalu, atau mungkin hanya sesaat. Wang Lin membuka matanya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat kaki dari mantra Gudao. Tampaknya ia kehilangan kekuatan untuk mengikatnya saat ia turun. Ketika jaraknya ratusan kaki dari Wang Lin, dia menghela nafas. Setelah menyatu dengan avatarnya dikepung dan menyebabkan 9 lagu dan 3 tanda muncul, tingkat keruntuhannya melampaui semua keberadaan di benua astral abadi. Bahkan jika leluhur surgawi dan leluhur kuno ada di sini, dia akan memenuhi syarat untuk melawan mereka. Mulai sekarang, di benua astral abadi, selain legenda leluhur surgawi dan leluhur kuno, akan ada jejak kaki Wang Lin juga. Dalam pandangan Wang Lin, mantra Gudao saat ini baru saja mencapai ujung tahap Heaven Trampling. Dia diam-diam merenung, dan ketika kaki raksasa itu hanya berukuran 100 kaki, dia menunjuk ke sana. Dengan ini, kaki raksasa itu bergetar dan hancur berkeping-keping di hadapan Wang Lin. Badai menyebabkan pecahan-pecahan dahsyat itu menghilang dari dunia, menghilang di depan mata Grand Empyrean Gudao. Gudao diam-diam merenung. Wajahnya menjadi lebih tua dan sedikit rasa lelah dan lega muncul. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku berharap dalam 300 tahun, ketika alam dewa abadi terbuka, kamu akan masuk dari sisi klan kuno. Gudao memandang Wang Lin sambil mengepalkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang Grand Empyrean Gudao dan kemudian mengangguk. Terima kasih. Gudao membuka matanya, dan ketika dia melakukannya, dia kembali normal. Kabut mengelilingi tubuhnya sekali lagi hingga menutupi seluruh tubuhnya. Kabut bergejolak dan membawa kembali ke arah klan kuno. Wang Lin melihat kemana Gudao pergi sampai kabut dan suara gemuruh menghilang. Dia berbalik ke arah badai laut dan melangkah ke arahnya. Setelah melewati badai, dia akan berada di tepi klan surga dan akan segera tiba di klan surga. Pertempuran ini berakhir ketika keduanya berangkat. Dalam pertempuran ini, Gudao telah kalah, menjadi gelar terkuat di benua astral abadi bukan lagi milik Gudao, tetapi milik Wang Lin. Namun, selain Grand Empyrean yang melakukan konstruksi, tidak ada orang lain yang mengetahui hal itu telah terjadi. Pada hari ke-12 setelah Wang Lin pergi, total 7 sinar cahaya tiba dari kedua sisi tembok laut dan menampakkan 7 orang. Ketujuh orang ini adalah 7 Grand Empyrean dari benua astral abadi. Mereka semua mengenal satu sama lain, tetapi meskipun mereka berasal dari dua kubu yang berbeda, mereka tidak ingin berkelahi. Sebaliknya, mereka semua menyebarkan indera ilahi mereka untuk mengamati area tersebut dan merenungkan dalam-dalam. Jidu dan yang lainnya tidak berjalan melewati tembok laut, mereka juga tidak mengambil langkah untuk memasuki klan kuno, tapi ini tidak mempengaruhi indera ketuhanan mereka. Xuan Luo menutup matanya. Ketika perasaan ilahi menyebar, tubuhnya bergetar. Pertempuran ini pasti sangat menggemparkan. Meski sudah berakhir, namun perubahan undang-undang tetap ada. Sisa-sisa pertempuran ini tidak akan bubar selama ratusan tahun. Song Tian mencekik dirinya sendiri. Dia juga merasakan kekuatan mengejutkan dan ketegangan hukum dari pertempuran yang terjadi di sini. Ada juga Ji Grand Empyrean kuno yang misterius. Dia memakai topeng yang sedang muncul, jadi orang hanya bisa tahu kalau dia laki-laki. Dia berdiri di sana dengan mata terkejut. Siapa yang melawan Grand Empyrean Gudao? Tapi tidak peduli siapa itu,
Grand Empyrean Gu Dao pasti menang. Mungkinkah? Wang Lin, Xuan Luo membuka matanya. Dia agak ragu. Di dalam tembok laut, keempat Grand Empyrean dari klan surgawi semuanya berpikir dalam diam. Mereka menarik kesadaran ilahi mereka. Mereka tidak dapat membayangkan pertempuran seperti apa yang terjadi di sini beberapa hari yang lalu. Aku seharusnya tidak menjadi dia. Dao Yi berpikir. Dia melawan Gu Dao dan meninggalkan medan perang yang mengejutkan. Jika saya menyaksikan pertempuran ini, itu akan sangat membantu pukulan saya. Jidu juga menghela nafas. Dia ragu tentang siapa yang bertarung melawan Gu Dao. Apakah orang itu benar-benar Wang Lin? Wu Feng memandang medan perang dengan ekspresi yang rumit. Hukum dunia di sini telah runtuh dan berada dalam kekacauan total. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas atau mendapatkan apapun. Sebenarnya, alasan mereka datang ke sini, selain merasakan perubahan hukum yang mengejutkan di sini, adalah untuk menyaksikan sendiri pertempuran tersebut. Namun, jelas bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Sedangkan untuk Grand Empyrean Gemini, kedua gadis kecil itu sudah lama menyatu menjadi wanita cantik. Dia tetap diam, dan bahkan dia memiliki keraguan tentang orang yang telah melawan Gu Dao. Waktu berlalu, 7 dari mereka berhenti di sini untuk waktu yang lama. Ketujuh orang itu saling berpandangan, yang menyebabkan suasana menjadi suram dan mengandung niat membunuh. Saat orang ketujuh sedang berpikir, Jidu tiba-tiba berbicara. 3 rekan penggarap klan kuno, orang tua ini punya saran. Setelah dia berbicara, Song Tian dan yang lainnya dengan dingin menoleh. Jika kita bertarung, tidak akan ada kesimpulan dalam waktu singkat. Kami berempati tidak akan melewati tembok laut ini, jadi tidak perlu bertarung. Kalian semua datang dengan tujuan untuk melihat pertempuran itu. Namun, pertempuran telah berakhir dan hukum di sini berada dalam kekacauan total. Menurut perhitungan saya, dunia di sini akan runtuh total dalam beberapa hari dan menjadi zona mati. Pada saat itu, kita semua akan kehilangan kesempatan untuk memahami detail pertempuran ini. Kami juga akan kehilangan kesempatan untuk melihat pertempuran ini. Orang tua ini punya mantra, dan saya yakin dengan kita bertuju bekerja sama, kita bisa meluangkan waktu untuk sementara. Kemudian indera ilahi kita akan masuk dan kita secara pribadi dapat menyaksikan pertempuran tersebut. Aku ingin tahu, apa pendapat kalian bertiga tentang ini? Jidu perlahan bertanya. Setelah Jidu selesai berbicara, Wu Feng berpikir sejenak dan berbicara juga. Orang tua ini hanya ingin melihat pemandangan itu, saya tidak punya niat lain. Aku bisa membuat sumpah iman. Saya juga bisa bersumpah. Dao Yi sedikit ragu saat dia melihat ke arah Jidu dan Wu Feng sebelum mengangguk. Mengenai Gemini, dia berpikir sedikit dan setuju. Kelompok Song Tian saling memandang dan, setelah berpikir sedikit, setuju juga. Pada tingkat pemikiran mereka, kata-kata mereka dapat dipercaya. Mereka bertiga juga punya caranya masing-masing, jadi mereka tidak takut Jidu berbohong kepada mereka. Setelah setengah waktu yang dihabiskan, ketujuh dari yang telah disiapkan. Jidu mengeluarkan sebuah batu giok dan membiarkan 6 orang lainnya melihatnya. Mereka semua membentuk segel dan memulai mantranya. 7 sinar cahaya bersinar dan mengelilingi medan perang. Sesaat kemudian, suara gemuruh menggema dan mereka bertujuh menoleh. Mereka secara bertahap melihat 2 sosok muncul di dalam cahaya yang menutupi medan perang. Salah satunya adalah Gu Dao, yang tertutup kabut, dan orang lainnya juga kabur, tapi ketujuh orang itu bisa mengenali auranya. Wang Lin, itu benar-benar dia. Mereka bertujuh terkejut, namun apa yang mereka lihat setelah ini membuat mereka semua tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka melihat mantra Gu Dao dan satu langkah Wang Lin untuk menginjak surga. Akhirnya, mereka melihat Wang Lin menunjuk ke depan, menyebabkan kaki raksasa itu runtuh, dan Gu Dao diam-diam pergi. Penampilan Gu Dao dan apa yang dia bicarakan dengan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa didengar atau dilihat oleh mereka bertujuh. Namun, apa yang mereka lihat telah membuat mereka bertujuh berhenti bernapas. Bahkan setelah adegan itu berakhir, mereka bertujuh berpikir dalam diam untuk waktu yang lama. Mereka semua tahu bahwa benua astral abadi berbeda sekarang. Orang terkuat di benua astral abadi bukan lagi Gu Dao, tapi Wang Lin. Hati Dao Yi bergetar. Dia adalah seorang Grand Empyrean, tapi dia merasa takut. Kekuatan Wang Lin membuatnya merasa tidak percaya, tetapi terlebih lagi, dia merasa takut.
Apakah itu dia? Dalam benak Jidu, muncul yang seolah turun dari langit 100 tahun yang lalu ketika 72 jiwa semuanya memohon ke arah langit muncul kembali. Saat Jidu dan yang lainnya menggunakan mantra rahasia untuk menonton pertempuran, Wang Lin tiba di klan surgawi. Di benua utara, dia melihat daratan yang agak familiar dan terasa emosional. Ratusan tahun lalu, saya meninggalkan tempat ini dan menuju klan kuno. Sekarang saya telah kembali. Wang Lin menghela napas dan memunculkannya meliputi daratan. Perasaan ilahinya menyebar ke 72 benua, dan sesaat kemudian, perasaan ilahinya meliputi seluruh 72 benua klan surgawi. Saat perasaan ilahi menyebar, senyuman perlahan muncul di wajahnya. Dengan tingkat pemikiran sebelumnya, dia tidak dapat menggunakan metode ini untuk menemukan teman lamanya. Namun, sekarang, sebagai orang terkuat di benua astral abadi, dia bisa. Tingkat pukulan Zhou Yi dan King Xuang telah meningkat. Saya ingin tahu apakah mereka menyimpan pil itu atau tidak. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu tetapi tidak berhenti. Senyuman Wang Lin melebar seolah dia baru saja melihat sesuatu. Ini, situasi. Dia seharusnya menjadi Master Hong San. Setelah diterjemahkan, dia masih sama. Zhou Ru, anak ini tidak menempuh jalur diploma. Saya tidak tahu berapa kali dia bereinkarnasi selama ratusan tahun terakhir ini. Wang Lin melihat ke tempat kejadian dengan terjadi dengan lembut. 13. Dia selalu luar biasa, dan sekarang terdorongnya luar biasa. Dari kelihatannya, dia sudah sangat cepat. Kepala besar, orang yang ditelantarkan dari dunia gua yang menggunakan kekejamannya untuk menutupi jantung yang rapuh. Di sini, dia masih sama. Ini, Seng Hu, dia menjadi master sekte dari sebuah sekte. Wang Lin sedikit terkejut. Apakah dia kupu-kupu merah? Tanda itu tidak mungkin salah. King Lin, dia juga memilih untuk tidak menyimpan dan bereinkarnasi beberapa kali seperti manusia. Kakak senior King Sui, tatapan Wang Lin menjadi tajam dan dia dengan hati-hati melihat ke arah barat. Dia merasa seperti disitulah King Sui berada, tetapi tanda di tubuhnya sangat samar. Jika bukan karena tingkat pukulan Wang Lin jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Jika tanda pada kakak senior King Sui benar-benar hilang, bahkan dengan akal sehatku yang meliputi semua orang, aku tidak akan dapat menemukannya. Untungnya, jejak tandanya masih ada. Wang Lin berkemah saat akal ilahi terus mencari di 72 benua klan surga. Dia telah melakukan hal yang sama di klan kuno, tapi dia tidak menemukan jejak teman-temannya. Di dalam hatinya, ada bayangan yang membuatnya terasa sangat rumit. Bayangan ini sebagai seorang wanita bernama Li Qianmei. Tidak ada. Perasaan ilahi Wang Lin meliputi 72 benua satu per satu. Dia telah menemukan hampir semua orang kecuali satu, dia. Masih belum ada. Wang Lin tidak ingat berapa kali dia mencari. Dia mencari lagi dan lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Li Qianmei. Sama seperti ketika dia mencari di klan kuno, dia tidak dapat menemukannya. Bagaimana mungkin tidak ada jejaknya? Wang Lin tidak bisa tenang, dan perasaan ilahinya muncul. Dia tidak hanya mencakup klan surgawi, tetapi dengan tingkat budidayanya saat ini, dia juga mencakup cekungan luas dan klan kuno. Dia mencari lagi dan lagi, kesadaran ilahinya menyapu lagi dan lagi, tetapi dia tidak menemukan jejak Li Qianmei. Wajah Wang Lin berbalik. Dia tidak dapat muncul. Mungkinkah selama terjadi kecelakaan? Wang Lin merasakan sengatan di hatinya. Dia tidak bisa melupakan wanita bernama Li Qianmei, wajah dan matanya yang lembut. Dia datang ke benua astral abadi untuknya. Dia telah meninggalkan ayahnya dan datang untuk bereinkarnasi di sini sendirian. Diam-diam menunggu pria yang dicintainya bermimpi dan mengingat kenangannya. Mustahil. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar sekali lagi sepanjang hari. Perasaan ilahinya telah melanda hampir setiap inci benua astral abadi, tetapi pada akhirnya, dia masih belum menemukan apapun. Wang Lin menekan dadanya dan merasakan sakit. Dia melihat ke langit dan tiba-tiba tertawa. Namun, tawa ini dipenuhi amarah pada surga. Kau membiarkanku menemukan jiwa Li Muwan tapi membuatku kehilangan Li Qianmei. Apakah ini yang disebut takdir? Apakah ini surga yang membodohiku? Saya tidak percaya, saya masih bisa melihatnya. Wang Lin meraung ke langit ini, dan aumannya menggema di seluruh dunia. Dengan bantuan guru, kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat rendah.
Karena aku tidak dapat menginstalnya, kemungkinan besar dia memulihkan ingatannya lebih awal dari kakak senior King Sui dan tandanya menghilang. Wang Lin menutup matanya, dan setelah menganalisis masalah tersebut, dia hampir yakin akan hal itu. Dengan mata terpejam, samar-samar dia bisa melihat seorang wanita berpakaian putih menatap ke langit dengan air mata mengalir dari matanya. Dia sudah lama mengingat kehidupan sebelumnya tetapi menghindarinya. Atau mungkin dia tidak ingin melihat Wang Lin. Langit menetap angsur menjadi gelap saat Wang Lin berdiri di udara dan membuka matanya. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan dan kebingungan. Dia diam-diam merenung saat dia berjalan maju dan menghilang ke dalam kegelapan. Klan Surgawi, benua Yun Tao di benua barat. Di bagian utara benua ini, ada sebuah sekte. Sekte ini tidak besar, itu hanya bisa dianggap sebagai sekte kecil di benua Yun Tao. Pagi ini, ada banyak murid yang menghormati sekte tersebut. Di ruang rahasia di belakang gunung sekte itu duduk seorang pria parubaya. Pria ini dipenuhi dengan tekad dan rasa dingin. Dia berpakaian hitam dan matanya terpejam saat dia berada di dalam pelukannya. Riak menyebar dari tubuhnya, merusak sekelilingnya. Hal ini menunjukkan tingkat pukulan pria tersebut berada di puncak langkah kedua dan hanya memilih lagi dari langkah ketiga. Sebagai orang dengan budidaya tercepat dalam 1000 tahun terakhir di Sekte Tungku Emas, dia sangat terkenal. Dia memiliki status tinggi di sekte tersebut dan diajar secara pribadi oleh kepala tetua. Tidak hanya tingkat inovatifnya yang tinggi, dia juga sangat tegas dan kejam. Dia bahkan memiliki reputasi di benua Yun Tao dan telah membunuh seseorang yang baru memasuki langkah ketiga, menyebabkan namanya dikenal oleh banyak sekte lainnya. Secara khusus, pertempuran ini bahkan lebih menentukan dibandingkan dengan beberapa langkah ketiga. Siapapun yang melawannya akan mati di tangannya 9 dari 10 kali. Pembantaian ini menjadi nomor 1 di antara generasi muda, namun bahkan beberapa tetua biasa pun terkejut dengan niat pembunuhan. Namanya adalah Wang Si, yang berarti batu. Dia adalah seorang yatim piatu dan tidak tahu siapa orang tuanya. Dia telah dijemput oleh seorang Daois tua dan dibesarkan di sekte tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa ketika ia menyimpannya, ia akan sering melihat bagian belakang suatu gambar. Punggung ini sangat besar dan membuatnya terasa hangat, namun juga, dia tidak bisa melihat penampakan sosok ini. Pada awalnya, bahkan bagian belakang gambar ini kabur, dan seiring dengan peningkatan tingkat kerusakannya, bagian belakang gambar ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Dia merasa jika dia bisa mencapai langkah ketiga, dia akan melihat dengan jelas gambar ini. Inilah alasan mengapa dia memujinya dengan gila-gilaan. Wang Si, saat dia menyimpannya, sebuah suara datang dari luar ruang rahasia. Kemudian seberkas cahaya terbang di hadapannya dan berubah menjadi sosok ilusi seorang lelaki tua. Pria itu membuka matanya. Dia memandang lelaki tua itu dengan hormat, lalu bangkit dan membungkuk. "Salam, kepala tetua. Kamu masih belum mau memanggilku guru?" Sosok ilusi itu mengerutkan kening. Murid ini sangat aneh. Dia ingin menerima orang ini sebagai muridnya, tetapi Wang Si tetap diam dan tidak setuju. Hal ini membuatnya tidak senang, namun seiring berjalannya waktu, kecepatan kompresi pria ini menarik perhatiannya sekali lagi. Dia mengabaikan fakta bahwa orang ini tidak mau menerima sebagai gurunya dan mengajarkannya mantra pribadinya. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dan ada hubungan guru dan murid di antara mereka. Namun, bahkan sampai sekarang, Wang Si tidak pernah menemukan guru. Wang Si juga tidak tahu fiskal, tapi dia selalu merasa orang di hadapannya bukanlah gurunya. Mengenai siapa yang seharusnya, dia bingung. Lupakan, persiapkan sedikit dan turun gunung dalam 3 hari. Pergi ke Sekte Daoyun agar saya dapat mengirimkan hadiah ucapan selamat. Sosok ilusi itu menghilang dan menghilang. Wang Si dengan hormat mengangguk. Setelah sosok itu menghilang, matanya dipenuhi kebingungan, dan setelah sekian lama, dia menghela napas. Setelah dia duduk kembali untuk memegangnya lagi, sebuah desahan datang dari belakangnya. Desahan ini datang terlalu tiba-tiba dan membuat Wang Si gemetar, tapi dia tidak sembarangan berputar. Dia tahu bahwa agar orang ini datang ke sini tanpa sepengetahuan dia atau gurunya, maka tingkat kontribusi orang ini harus sangat tinggi. Wang Si dengan serius berkata, "Siapa Anda, Tuan? Katakan padaku kenapa namamu, Wang Si? Siapa yang memberi nama ini?"
Sebuah suara lembut datang dari belakang Wang Xi. Saat nama ini masuk ke telinga Wang Xi, dia merasakan jantungnya bergetar. Itu sangat familiar, dan rasanya seperti beberapa kenangan akan terbangun. Dia tidak bisa menjadi bingung. Dia tanpa sadar menjawab, aku seorang yatim piatu dan aku memotret diriku sendiri, aku merasa bahwa aku harus diberi nama, Wang. Keheningan datang dari belakangnya. Mata Wang Xi bersinar dan dia mengambil kesempatan ini untuk berbalik. Dia melihat di belakangnya seorang pemuda berpakaian putih dengan rambut putih yang menutupinya dengan lembut. Ini adalah tentang seorang tetua yang memandang juniornya. Ketika dia melihat penampilan orang itu, tubuh Wang Xi bergetar dan hatinya menjadi kacau. Bagian belakang sosok dalam mimpinya muncul dan secara bertahap tumpang tindih dengan orang tersebut. Kamu. Kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin menghela nafas dan menunjuk ke dahi Wang Xi. Dengan ini, hati Wang Xi bergetar hebat dan, dengan keras, ingatannya tiba-tiba pulih. Guru. 13 menyapa guru. Air mata mengalir dari mata pria itu saat dia berlutut tanpa ragu ke arah Wang Lin. Wajahnya puas dengan kegembiraan. Di bagian timur laut benua pegunungan tinggi, terdapat barisan pegunungan. Tak jauh dari jalan resmi, ada sebuah desa bak surga. Tidak banyak orang di desa itu, hanya beberapa ratus saja. Kebanyakan dari mereka adalah pemburu, dan mereka bergantung pada hutan lebat yang dipenuhi binatang buas untuk mencari nafkah. Awalnya ini bukanlah sebuah desa, dulunya hanya merupakan tanah terpencil tempat para pemburu beristirahat. Tidak diketahui berapa lama yang lalu, tapi keluarga seorang pejabat datang ke sini, melarikan diri dari kota, dan menetap di sini. Seiring berjalannya waktu, desa itu terbentuk seperti ini. Di ujung barat desa terdapat sebuah rumah yang dikelilingi pagar. Ada seorang gadis remaja mengenakan pakaian linen bertambal sedang memberi makan unggas. Asap keluar dari cerobong asap. Saat itu masih pagi dan terlihat jelas bahwa sarapan sedang disiapkan di dalam rumah. Saat gadis itu memberi makan unggas, dia tertawa dan berbicara ke arah rumah. Bu, aku bermimpi lagi di malam yang cerah. Saya bermimpi menjadi dewa lagi. Nak, kamu sudah begitu besar dan masih berfantasi menjadi seorang surgawi. Saat aku setua kamu, aku sudah menikah dengan ayahmu. Suara lembut datang dari dalam rumah. Apakah itu karena ayahku adalah pemburu terkuat di desa? Saya mendengar bahwa banyak orang ingin berdiskusi dengan ayah pada saat itu. Gadis itu tersenyum. Dia sangat manis. Penampilannya tidak terlalu cantik, tapi dia menunjukkan temperamen yang murni dan cantik. Dari siapa kamu mendengar ini? Seorang wanita, keluar. Dia mengenakan pakaian sederhana, tapi ini tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Mata membelalak sambil berpura-pura marah dan memegang sepanci sayuran. Gadis itu akan berbicara ketika tawa hangat terdengar dari gerbang. Akulah yang menyatakan. Gerbang dibuka dan seorang pria parubaya yang kuat masuk. Dia membawa busur dan anak panah, bersama dengan seekor binatang kecil. Namun, ada darah kering di kakinya. Tidak diketahui apakah itu milik binatang kecil itu atau dia. Ayah. Gadis itu kaget dan langsung melempar pengki lalu berlari. Wow, itu macan tutul. Kulitnya sangat indah. Ini bagus. Mata gadis itu tampak berbinar dan dia melompat gembira. Kenapa kamu pergi begitu lama kali ini? Biasanya, Anda kembali setelah 2 atau 3 hari. Wanita itu dengan cepat berjalan dan membantu pria parubaya itu meletakkan binatang buas, busur, dan anak panah itu. Gadis kecil itu berkata bahwa dia menginginkan kulit yang bagus. Di tengah perjalanan, aku bertemu macan tutul ini, dan itu membuat aku sedikit tertunda, kata pria itu sambil mengusap kepala gadis itu. Apa yang terjadi dengan kakimu? Wanita itu langsung melihat darah di kaki pria itu. Dia segera berlutut untuk melihat dan melihat goresan dangkal. Tidak masalah. Dengan adanya Little White, binatang buas di gunung tidak bisa menyakitiku. Pria itu tertawa ketika bayangan muncul melalui gerbang dan menerkam gadis itu menjilat gadis itu tanpa henti, itu adalah seekor anjing hitam besar. Namun, ia lebih mirip harimau, yang membuat pemandangannya mengejutkan. Putih kecil kembali belajar mengaum seperti harimau di pegunungan. Saya benar-benar bingung, apakah dia harimau atau anjing. Pria itu memandang anjing itu dan tersenyum pahit. Putih kecil itu baik, sangat penurut. Gadis itu mendorong anjing hitam besar itu ke samping dan memikat rambut anjing itu.
Anjing itu sepertinya sangat menikmatinya. Ia tergeletak telentang, berkilau. Gadis itu tertawa dan mulai mengusap perut anjing itu. Anjing itu terlihat sangat nyaman dan menggeram seperti harimau asli. Seluruh keluarga tertawa dan tidak dapat mendeteksi sosok berbaju putih yang melayang di langit. Wang Lin menatap keluarga bahagia itu, dan ketika dia melihat wajah tersenyum gadis itu, dia juga tersenyum. Putih kecil, aku hampir lupa kalau dia dibawa ke sini dan juga bereinkarnasi. Saya hanya tidak menyangka, dia akan bereinkarnasi menjadi seekor anjing besar. Dan dari kelihatannya, dia telah memperoleh kecerdasan dan memiliki budidaya yang cukup baik. Wang Lin tersenyum ketika anjing besar itu berbaring di tanah sambil bersenang-senang. Namun, saat dia melihat ke langit, dia benar-benar melihat sosok Wang Lin dan terkejut. Ekspresinya langsung dipenuhi ketakutan. Anjing besar itu berkedip dan bahkan berhenti mengeluarkan suara geraman. Wang Lin memandangi anjing itu, dan ketika dia melihat ketakutan di mata anjing itu, senyumnya melebar. Oh, Anda mengenali saya. Namun pihak keluarga tidak menyadari keanehan pada tingkah anjing tersebut. Gadis muda itu menatap ayahnya dan dengan penuh kasih sayang berkata, "Ayah, aku bermimpi menjadi makhluk surgawi lagi tadi malam." "Bagus, menjadi seorang surgawi itu bagus. Gadis kecilku pasti akan menjadi bidadari." Pria itu tertawa. "Saya tidak ingin menjadi seorang surgawi. Saya merasa seperti saya menghabiskan seumur hidup sebagai makhluk surgawi, namun saya tidak bahagia sama sekali. Saat ini jauh lebih baik. Itu hanya mimpi, saya tidak ingin menjadi surga. Aku akan bersama ayah dan ibu selama sisa hidup." Kata-kata gadis itu sangat serius. Kata-katanya mengejutkan Wang Lin, dan dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia melihat senyum bahagia gadis itu dan kemudian ke desa pegunungan yang tenang. Setelah sekian lama, Wang Lin menatap tajam lagi. Sebelum dia menghilang ke langit. Mungkin inilah kehidupan yang dia inginkan. Malam itu, dia bermimpi sekali lagi. Dalam mimpinya, dia memiliki nama yang berbeda, Zouru. Dia juga memiliki sosok berkulit hitam bernama Little White. Dia selalu menunjukkan sosok ini dan membuatnya melakukan handstand. Dia juga memiliki seorang paman, dan paman itu adalah kerabat terdekatnya. Dalam mimpinya, pamannya bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya. Dia merenung dalam diam untuk waktu yang lama dan kemudian memberitahu paman ini, yang dia rasa sangat dekat dengannya, bahwa dia ingin tinggal di sini. Malam itu, anjing itu juga bermimpi menjadi seekor harimau dan sangat galak, melakukan apapun yang diinginkannya. Dia dikelilingi oleh banyak harimau betina dan binatang betina. Itu sangat menyenangkan, Nov Epsilon Lab dalam. Dia juga bermimpi bahwa seorang pria berpakaian putih muncul di hadapannya. Dia mengenal pria ini, pria tercela itulah yang menangkapnya saat itu. Orang ini memberikan beberapa pil lezat dan kemudian memukul kepalanya sebelum pergi. Suatu hari, ketika Zouru ingin mengejar mimpinya sendiri, kamu dapat membuka segel ingatannya. Pria itu pergi dan kata-katanya melonjak di benak anjing itu untuk waktu yang lama. Benua tengah klan surga, kota leluhur itu terlalu besar, sehingga orang bisa melihat matahari dan bulan muncul di kota itu. Saat ini, pemerintahan istana sedang malam, tetapi tidak gelap karena banyaknya lampu di istana. Seluruh istana sunyi. Sesosok yang kesepian berjalan keluar dari kegelapan dan melihat ke arah istana di bawah. Sosok itu berdiri lama di sana sebelum turun. Cahaya di istana menjadi kabur saat sosok itu turun. Tampaknya olah ada ruang lain yang tumpang tindih. Baru setelah orang tersebut melangkah ke alun-alun istana, lampu kembali normal. Wang Lin melihat ke tempat ini. Saat itu, dia hampir mati di sini dan tidak bisa pergi bersama orang gila itu. Dia hanya bisa menyaksikan orang gila itu memasuki tidur abadi dan menjadi gunung yang menekan 72 benua. Saat aku pergi, aku bersumpah bahwa begitu aku kembali lagi, aku akan membangunkan orang gila itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Wang Lin tenggelam sambil menginjak tanah. Dengan langkah ini, tanah seluruh istana bergetar tanpa ada yang menyadarinya. Yang sebenarnya bukanlah istana yang sebenarnya, melainkan ruang yang tumpang tindih. Lingkungan Wang Lin menjadi buram dan sosoknya berkedip sebelum dia menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di dalam istana bawah tanah. Seluruh istana bawah tanah berada dalam kabut dan sebagian besar sama dibandingkan sebelumnya.
Satu-satunya perbedaan adalah hanya satu gunung yang tersisa. Gunung ini menembus langit dan berukuran sangat besar. Berdiri di luar gunung, Wang Lin merasakan orang gila yang tertidur di dalamnya. Ada banyak sekali dan batasan di dalam dan di luar gunung. Bahkan seorang Grand Empyrean akan membutuhkan banyak waktu untuk menghancurkannya. Wang Lin mengangkat tangannya dan melambai ke arah gunung. Gunung itu bergemuruh dan runtuh dengan sangat cepat. Sejumlah batu besar berjatuhan, dan dalam sekejap mata, semua batasan dan segel menghilang dengan lambaian tangan Wang Lin. Ketika gunung itu runtuh, tubuh orang gila itu muncul. Dia diam-diam berbaring di sana dengan mata tertutup. Dia sedang tidur. Ada budidaya Grand Empyrean yang berasal dari tubuhnya. Wang Lin berjalan maju dan tiba di samping orang gila itu. Dia memandang orang gila itu dan menunjuk ke dahi orang gila itu. Dengan ini, tubuh orang gila itu tiba-tiba bergetar. Wang Lin menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar melalui tikungan, memasuki tubuh orang gila itu untuk membangunnya. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Wang Lin membuka matanya, menampilkan ekspresi rumit saat dia melihat orang gila itu, dan berkata, "Jika kamu benar-benar memilih ini, maka aku menghormati pilihanmu. Kamu, berhati-hatilah." Wang Lin berdiri sambil menghela napas dan berjalan di langit, menghilang dari istana bawah menuju tanah. Setelah Wang Lin pergi, orang gila itu membuka matanya dan melihat ke tempat Wang Lin berdiri sejak lama. "Saya telah bingung seumur hidup. Saya gila seumur hidup, tapi saya masih keturunan leluhur surgawi. Sekarang Lian Daozhen sudah mati, jika saya pergi, klan surgawi akan memiliki, tidak ada kaisar. Saya ingin meninggalkan tempat ini, meninggalkan benua astral abadi, tetapi karena saya memiliki warisan leluhur surgawi, saya harus memiliki tulang punggung untuk menanggungnya. Ini adalah tanggung jawab saya. Saya mencapai pemahaman selama saya tidur." Orang gila itu berdiri, menunjukkan sedikit tekad saat dia melingkari dirinya sendiri dengan getir. "Jagalah klan surga agar generasi dapat terus berlanjut. Ketika saya merasa bahwa saya tidak lagi harus melanjutkan tanggung jawab saya akan datang dan menemukan Anda." Wang Lin. Orang gila itu berdiri. Dia mengenakan jubah kerajaan dan mahkota. Dia tidak lagi memiliki tanda-tanda kegilaan yang dia alami di masa lalu, tetapi memancarkan aura otoritas yang sesuai dengan Kaisar Langit. Bersambung.